Aku dihina miskin oleh ibu mertua saat ada arisan keluarga besar. Namun semua terkejut ketika aku dijemput mobil mewah. Ibu mertua tak tahu bahwa aku pemilik showroom mobil mewah. Halo bunda semuanya. Semoga bunda dalam keadaan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan absen terlebih dahulu bunda-bunda semuanya dari daerah mana saja ya. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar. Namaku Bunga. Usiaku menginjak 30 tahun. Dan jika dilihat sekilas, mungkin tak ada yang istimewa dari diriku. Rambut hitam lurus sebahu yang sering kubiarkan tergerai begitu saja. Wajah tanpa riasan mencolok, dan gaya berpakaian yang cenderung kasual. Kemeja longgar, celana jeans, atau sesekali celana bahan yang nyaman. Aku tidak pernah terlalu peduli dengan merek atau tren fashion. Bagiku, pakaian hanyalah sarana penutup tubuh yang harus nyaman dipakai. Itu saja. Rumah kecilku di salah satu sudut kota Jakarta yang ramai pun tak banyak berbeda dengan rumah-rumah lain di sekitarnya. Sederhana, bersih, dan fungsional. Tidak ada perabot mahal atau hiasan mewah, hanya barang-barang esensial yang membuatku merasa betah. Sejak kecil, aku dididik untuk mandiri dan menghargai setiap rupiah. Orang tuaku, yang kini sudah berpulang, adalah guru terbaik dalam hal kesederhanaan dan kerja keras. Mereka bukan orang kaya, namun mereka berhasil menanamkan nilai-nilai itu dalam diriku. Aku tumbuh besar dengan pemahaman bahwa kekayaan sejati bukanlah tumpukan harta, melainkan ketenangan hati dan kemampuan untuk tidak bergantung pada orang lain. Filosofi hidup ini pula yang membimbingku dalam setiap langkah, termasuk saat aku memutuskan untuk terjun ke dunia bisnis yang penuh risiko. Jauh sebelum aku mengenal Arya, suamiku, dan keluarganya, aku sudah merintis sebuah usaha kecil-kecilan. Awalnya, itu hanya ide iseng yang muncul saat aku melihat peluang di pasar. Aku tidak punya modal besar, hanya tekad dan sedikit tabungan hasil kerja serabutan. Setiap hari, setelah jam kuliah, aku menghabiskan waktu di bengkel-bengkel mobil bekas, mempelajari mesin, onderdil, dan seluk-beluk perawatan kendaraan. Aku belajar dari nol, bertanya pada siapa saja yang mau berbagi ilmu, bahkan tak jarang tanganku kotor oleh oli dan debu. Beberapa teman kuliahku heran, mengapa seorang gadis sepertiku begitu tertarik pada dunia otomotif yang didominasi pria. Tapi aku tidak peduli. Karena di sana aku melihat potensi yang sangat besar. Berbekal pengetahuan dan sedikit keberanian, aku memulai usaha jual beli mobil bekas secara daring. Tentu saja, itu tidak mudah. Banyak penipuan, penolakan, dan kerugian kecil yang harus kuhadapi. Namun, setiap kegagalan kujadikan pelajaran berharga. Aku terus belajar, berinovasi, dan membangun kepercayaan pelanggan satu persatu. Dari mobil bekas yang sederhana, usahaku perlahan berkembang. Aku mulai berani mengambil risiko yang lebih besar, membeli mobil-mobil dengan harga tinggi yang membutuhkan perbaikan ekstra, lalu menjualnya kembali dengan keuntungan lumayan. Aku juga mulai melirik pasar mobil mewah, pasar yang kala itu masih sangat niche dan penuh tantangan. Pada usia 25 tahun, dengan kerja keras dan sedikit keberuntungan, aku berhasil mengumpulkan modal yang cukup untuk menyewa sebuah lahan dan membangun showroom mobil kecil. Namanya Bunga Auto Gallery. Tidak besar memang, tapi itu adalah impianku yang terwujud. Fokusku adalah menjual mobil-mobil mewah bekas berkualitas tinggi, serta menyediakan jasa konsultasi dan pencarian mobil sesuai keinginan pelanggan. Aku tahu pasar ini sensitif, membutuhkan kepercayaan penuh, dan penanganan yang sangat profesional. Karena itulah, aku selalu mengutamakan integritas dan pelayanan terbaik. Aku tidak pernah memamerkan kekayaanku. Mobil mewah yang kukendarai sesekali adalah bagian dari inventaris, showroom yang kuuji atau kukirim ke pelanggan. Aku sering mengenakan pakaian sederhana saat bekerja di kantor atau saat bertemu klien, agar mereka lebih fokus pada profesionalitasku daripada penampilanku. Bagiku,
Kesuksesan sejati adalah ketika aku bisa hidup tenang, mandiri, dan melakukan apa yang kusukai, tanpa perlu pengakuan dari orang lain. Sayangnya, prinsip hidupku ini justru menjadi bumerang saat aku masuk ke dalam keluarga Arya yang punya pandangan berbeda tentang standar hidup. Pertemuanku dengan Arya terasa seperti takdir. Atau setidaknya, itu yang kurasakan saat itu. Kami bertemu di sebuah seminar bisnis kecil yang kebetulan sama-sama kami hadiri. Arya, seorang desainer interior muda yang ambisius, memiliki pandangan yang hampir serupa denganku tentang kerja keras dan kemandirian. Dia memancarkan aura kejujuran dan ketulusan yang langsung membuatku nyaman. Tidak ada pretensi, tidak ada pamer, hanya obrolan mengalir tentang mimpi dan tantangan hidup. Aku tidak pernah menceritakan detail kekayaanku atau betapa suksesnya bunga auto galeri yang kubangun. Aku hanya bilang aku seorang pengusaha di bidang otomotif. Bagiku, jika seseorang tulus menyukaiku, mereka akan menerima apa adanya diriku, bukan karena status atau harta. Aku percaya bahwa fondasi hubungan yang kuat harus dibangun di atas kejujuran dan penerimaan, bukan ilusi kemewahan. Arya adalah pribadi yang hangat, penuh perhatian, dan yang terpenting, dia sungguh menghargai kemandirianku. Dia tidak pernah mencoba mengubahku atau menuntutku untuk menyesuaikan diri dengan standar tertentu. Dia mendukung setiap keputusanku, dari rencana bisnis yang berani hingga pilihan gaya hidupku yang sederhana. Kami sering menghabiskan waktu diskusi tentang ide-ide bisnis, tertawa bersama saat menghadapi kesulitan kecil, dan saling menyemangati. Hubungan kami berkembang secara alami, tanpa drama, tanpa tuntutan yang berlebihan. Hanya ada kehangatan dan rasa saling pengertian yang mendalam. 2 tahun pacaran, kami memutuskan untuk menikah. Arya melamarku dengan sederhana, tanpa cincin berlian mencolok atau pesta mewah yang mencolok mata. Dia hanya mengatakan, "Aku ingin membangun masa depan bersamamu, Bunga. Maukah kau menjadi istriku?" Dan aku, tanpa ragu sedikit pun, menjawab, "Ya." Bagiku, kesederhanaan lamarannya justru menunjukkan ketulusan hatinya, namun kebahagiaan kami segera berhadapan dengan kenyataan pahit. Keluarga Arya, terutama ibu mertua. Sejak awal, beliau sudah menunjukkan sikap yang kurang simpatik padaku, bahkan cenderung merendahkan. Ibu mertua, yang bernama lengkap Ratna Wijaya, adalah tipikal wanita sosialita kelas menengah atas. Penampilannya selalu rapi dan mahal, rambut disanggul sempurna, dikelilingi perhiasan emas putih dan berlian yang gemerlap, serta selalu membicarakan status sosial, koneksi, dan brand-brand mewah terbaru. Baginya, pernikahan bukan hanya penyatuan dua hati, tapi juga penyatuan dua keluarga yang setara secara finansial dan status sosial. Kekayaan, baginya, adalah tolok ukur utama martabat seseorang. Sejak pertemuan pertama, Bu Ratna sudah menilaiku dari penampilanku yang sederhana. "Jadi, kamu ini Bunga? Pekerjaannya apa? Kelihatannya biasa saja." "Ya." Itu kalimat pertamanya padaku, diucapkan dengan nada datar namun penuh penilaian. Arya sempat menjelaskan bahwa aku adalah seorang pengusaha di bidang otomotif, tapi Bu Ratna sepertinya tidak terlalu tertarik atau bahkan tidak percaya. Ia hanya mengangguk-angguk kecil dengan senyum tipis yang syarat makna. Baginya, pengusaha sepertiku yang tidak pernah mengenakan barang branded dari ujung kaki hingga kepala atau mengendarai mobil mewah, saat itu aku memang sering memakai mobil operasional yang biasa saja atau bahkan taksi online untuk menghindari perhatian publik terhadap bisnisku. Hanyalah pengusaha kecil yang tidak selevel dengan keluarga mereka yang terpandang. Ia bahkan pernah terang-terangan mengatakan kepada Arya, "Apakah tidak ada wanita lain yang lebih sesuai untukmu, nak?" Kalimat itu sangat melukaiku, meski aku berpura-pura tidak mendengarnya. Arya adalah anak tunggal, permata hati Bu Ratna, dan ia sangat protektif serta punya ekspektasi tinggi terhadapnya. Ia selalu membayangkan menantu yang datang dari keluarga terpandang,
dengan latar belakang pendidikan tinggi di luar negeri, bergelut di bidang yang bergengsi, dan tentu saja bergelimang harta yang terlihat. Aku, dengan segala kesederhanaanku, jelas tidak masuk dalam kriterianya. Aku tidak pernah menempuh pendidikan di luar negeri, dan meskipun bisnisku menggiurkan, aku tidak pernah memamerkannya. Pernikahan kami akhirnya terjadi, meski dengan restu yang terasa sangat terpaksa dan dingin dari Bu Ratna. Selama masa persiapan, setiap detail kecil menjadi bahan kritiknya. Cincin kawin yang kupilih sendiri karena desainnya simpel dan nyaman di jariku dianggap terlalu murah dan tidak pantas untuk calon menantu keluarga Wijaya. Gaun pengantin yang kusukai karena elegan dan tidak berlebihan dianggap kurang glamor dan tidak menunjukkan kelas. Bahkan, menu catering yang kami pilih pun tak luput dari komentarnya yang menyiratkan selera kami yang rendahan. Aku berusaha keras untuk sabar, menganggapnya sebagai bagian dari dinamika keluarga baru, sebuah cobaan yang harus kulewati. Arya selalu berdiri di sisiku, mencoba meredakan ketegangan, menjelaskan pilihanku pada ibunya, tapi seringkali itu tidak banyak membantu. Bu Ratna hanya akan mengabaikannya atau membalas dengan sindiran yang lebih tajam. Setelah menikah, sikap Bu Ratna tidak banyak berubah, bahkan mungkin sedikit memburuk. Kunjungan mingguan ke rumah mertua selalu menjadi medan perang emosional bagiku. Sindiran-sindiran halus tentang pakaianku yang out of date, tas tanganku yang dibilang tas pasar, rumahku yang dianggap terlalu kecil dan tidak mencerminkan kemapanan, atau bahkan masakanku yang dibilang kurang berkelas dan tidak sebanding dengan masakan koki bintang 5, adalah santapan rutin. Aku selalu berusaha membalas dengan senyum dan kata-kata positif, tak ingin memperkeruh suasana. Aku mencoba menjelaskan bahwa aku nyaman dengan gaya hidupku, tapi beliau selalu menyela. Nyaman itu beda dengan tidak mampu, Bunga. Arya sering meminta maaf atas perilaku ibunya, membuatku merasa kasihan padanya yang terjebak di tengah-tengah. Ia mencintaiku, tapi ia juga tidak ingin menyakiti hati ibunya. Aku sengaja tidak pernah mengungkapkan detail tentang kesuksesan Bunga Auto Galeri di hadapan keluarga Arya, terutama Bu Ratna. Bukan karena aku malu atau ingin menyembunyikannya, tapi karena aku ingin membuktikan bahwa aku bisa dihargai bukan karena hartaku, melainkan karena diriku sendiri, pribadiku, dan nilai-nilai yang kupegang. Aku ingin melihat apakah Bu Ratna bisa melihat melampaui penampilan luarku yang sederhana. Namun, tampaknya itu adalah harapan yang sia-sia. Bagiku, kehidupanku yang sederhana adalah perisai, cara untuk memisahkan antara orang-orang yang tulus dan mereka yang hanya melihat dari harta. Sayangnya, ibu mertua justru semakin menganggapku remeh karena hal itu. Konflik yang tersembunyi ini, lambat laun, mulai mendidih di permukaan, menunggu waktu yang tepat untuk meledak. Aku tahu, suatu hari nanti, kesabaranku akan mencapai batasnya. Dunia luar mungkin melihatku sebagai wanita sederhana yang tidak terlalu memikirkan kemewahan. Seorang menantu yang biasa saja di mata ibu mertua. Mereka melihat Bunga yang datang ke pertemuan keluarga dengan tas jinjing kain dan pakaian polos, seolah aku memang tidak punya selera atau kemampuan finansial untuk berpenampilan lebih dari itu. Namun, di balik penampilan itu, ada sebuah rahasia yang kujaga rapat-rapat. Sebuah dunia yang sangat bertolak belakang dengan citra yang orang lain, terutama keluarga Arya, miliki tentangku. Rahasia itu adalah Bunga Auto Galeri, showroom mobil mewah milikku. Sebuah imperium kecil yang kubangun dari nol, berbekal keringat, air mata, dan keyakinan teguh. Showroom itu sendiri berlokasi di sebuah area yang cukup strategis di pinggiran Jakarta, tersembunyi dari keramaian jalan utama namun mudah diakses. Aku sengaja memilih lokasi yang tidak terlalu mencolok, untuk menjaga privasi bisnisku yang seringkali melibatkan transaksi bernilai sangat besar, dan menghindari perhatian yang tidak perlu. Bangunan showroom itu sendiri mencerminkan filosofi bisnisku, modern, minimalis, dan elegan. Didominasi kaca dan baja, interiornya bersih, luas,
dan diterangi cahaya alami yang membuat setiap mobil di dalamnya tampak berkilau sempurna. Di sana, terparkir rapi puluhan mobil-mobil mewah berharga miliaran rupiah dari berbagai merek ternama dunia. Lamborghini Aventador, Ferrari Roma, Porsche 911 Turbo S, Rolls-Royce Phantom, hingga Mercedes-Benz AMG G63. Masing-masing unit merupakan hasil seleksi ketat dan inspeksi menyeluruh untuk memastikan kualitas terbaik. Sejak awal mendirikan Bunga Auto Gallery, aku punya visi yang jelas. Bukan sekadar menjual mobil, tapi membangun hubungan kepercayaan jangka panjang dengan klien. Klien-klienku adalah para pengusaha sukses yang sangat sibuk, selebriti papan atas yang membutuhkan privasi ekstra, hingga kolektor mobil veteran yang sangat selektif dan tahu persis apa yang mereka inginkan. Mereka tidak hanya mencari kendaraan, tapi juga layanan eksklusif, privasi, dan kepastian kualitas serta keaslian unit. Untuk itu, aku merekrut tim yang sangat profesional dan berdedikasi. Ada Doni, kepala operasional showroom yang sangat loyal dan cekatan, yang sudah menemaniku sejak awal. Dia tahu seluk-beluk bisnis ini, punya jaringan luas di dunia otomotif, dan selalu bisa diandalkan dalam setiap transaksi, besar maupun kecil. Ada juga tim mekanik ahli yang bersertifikat internasional, staf penjualan yang berpengetahuan luas tentang setiap detail mobil yang dijual, dan tim after sales yang responsif siap membantu klien kapan saja. Setiap hari, duniaku adalah negosiasi harga mobil bekas yang bahkan harganya bisa membeli beberapa rumah sederhana di perumahan kelas menengah. Aku juga harus mengelola inventaris yang terus bergerak, menangani pengiriman mobil ke berbagai kota di Indonesia, bahkan kadang ke luar negeri, dan memastikan setiap klien VVIP merasa puas dengan layananku. Aku menghabiskan banyak waktu di showroom, seringkali sampai larut malam, memastikan semuanya berjalan lancar. Aku juga sering bepergian ke luar kota atau bahkan luar negeri untuk menghadiri lelang mobil eksklusif, mencari pasokan mobil langka yang diinginkan klien, atau memenuhi pesanan khusus yang membutuhkan penanganan personal. Ini adalah dunia yang keras, penuh persaingan ketat, dan membutuhkan kecerdasan bisnis, intuisi pasar yang tajam, serta ketelitian tinggi dalam setiap detail. Aku tak bisa main-main. Karena satu kesalahan kecil bisa berakibat kerugian besar dan merusak reputasi yang sudah kubangun susah payah. Namun, di hadapan Arya dan keluarganya, aku selalu pintar menyembunyikan sisi ini. Aku tidak pernah memakai perhiasan mahal ke rumah mertua. Cincin pernikahanku adalah satu-satunya perhiasan yang selalu kukenakan. Tas kerjaku pun selalu yang polos dan tidak bermerek, seringkali hanya tas kanvas sederhana. Pakaianku selalu yang paling sederhana dan kasual, seolah-olah aku benar-benar wanita rumah tangga biasa yang hanya sesekali membantu usaha kecil suaminya. Ketika mereka bertanya tentang pekerjaanku, aku hanya akan menjawab singkat, mengelola bisnis otomotif. Mereka tidak pernah mendesak lebih jauh atau menunjukkan ketertarikan yang serius. Mungkin karena mereka sudah punya asumsi sendiri tentang bisnis otomotif yang kulakukan, mungkin sekadar bengkel kecil atau jual beli mobil bekas biasa di pinggir jalan. Mereka tak pernah membayangkan skala dan nilai aset yang ada di Bunga Auto Gallery. Bahkan Arya sendiri tidak sepenuhnya tahu seberapa besar bisnisku. Dia tahu aku memiliki showroom dan itu adalah impianku. Tapi ia berpikir itu hanyalah sebuah usaha rintisan yang masih kecil dan belum terlalu menguntungkan. Atau setidaknya, belum bisa menyaingi kemapanan keluarganya. Aku sengaja tidak memberitahunya detail, bukan karena tidak percaya atau ingin berbohong, tapi karena aku ingin melindunginya dari ekspektasi dan tekanan keluarganya. Aku ingin dia mencintaiku apa adanya, tanpa terbebani oleh bayang-bayang kekayaan atau perbandingan sosial. Aku ingin dia bangga padaku karena kerja kerasku dan keberanianku, bukan karena angka-angka fantastis di rekening bankku. Sesekali, ia melihatku memegang dokumen penting yang berisi kontrak bernilai miliaran atau berbicara di telepon dengan nada serius menggunakan istilah-istilah bisnis yang rumit. Tapi aku selalu beralasan itu hanya urusan bisnis yang biasa dan tidak terlalu signifikan.
Hidup dengan dua identitas ini kadang terasa melelahkan, sebuah beban ganda di pundakku. Di satu sisi, aku adalah pengusaha sukses yang mengelola aset bernilai fantastis, berinteraksi dengan orang-orang berkelas, dan membuat keputusan bisnis yang berdampak besar. Di sisi lain, aku adalah menantu, miskin, di mata ibu mertua yang selalu menjadi sasaran sindiran, diperlakukan seperti anak tiri yang tak tahu apa-apa. Ada rasa geli sekaligus miris setiap kali ibu mertua dengan angkuh mengkritik gaya hidupku yang sederhana. Sementara mobil-mobil mewah senilai triliunan rupiah terparkir rapi di showroomku, menunggu sentuhanku. Aku memilih untuk tetap diam, mengamati, dan membiarkan mereka dalam asumsi mereka. Bagiku, harta bukan untuk dipamerkan, melainkan untuk dimanfaatkan sebagai alat mencapai tujuan dan memberikan dampak positif. Tapi, sejujurnya, ada bagian dari diriku yang lelah dengan topeng ini, lelah dengan sindiran dan cibiran yang tak ada habisnya, lelah dengan rasa diremehkan. Aku tahu, suatu hari nanti, rahasia ini mungkin akan terbongkar, atau mungkin aku sendiri yang akan memilih untuk mengungkapnya. Dan ketika hari itu tiba, aku berharap akan ada pelajaran berharga yang bisa diambil, terutama oleh ibu mertua. Aku ingin mereka tahu bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh merek pakaian atau model mobil yang dikendarainya, melainkan oleh integritas, kerja keras, dan karakter sejati yang dimilikinya. Kesabaran ada batasnya, dan aku merasa batas itu semakin tipis seiring berjalannya waktu. Suatu pagi yang cerah, namun entah mengapa terasa sedikit mendung di hatiku, teleponku berdering nyaring. Nama, ibu mertua, terpampang jelas di layar ponsel. Jujur saja, setiap kali melihat nama itu, ada sedikit gejolak kegelisahan yang muncul di dadaku. Bukan takut, tapi lebih kepada rasa lelah akan drama yang seringkali mengikutinya. Aku menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, sebelum menekan tombol hijau. "Halo, Ibu," sapaku, mencoba menyunggingkan senyum di wajahku agar suaraku terdengar ceria dan tidak ada jejak kekesalan yang tersisa. "Bunga, kamu sudah dengar kabar?" Suara Bu Ratna langsung menyambutku dengan intonasi khasnya, tegas dan tanpa basa-basi. "Minggu depan akan ada arisan keluarga besar Wijaya. Kali ini di rumah Tante Sofia. Kamu harus datang, ya." Hatiku langsung mencelos begitu mendengar kata arisan keluarga besar. Itu adalah acara tahunan yang selalu kuhindari jika bisa. Bukan karena aku tidak suka berkumpul dengan keluarga, aku menghargai kebersamaan. Tapi karena acara semacam ini selalu menjadi panggung utama bagi Bu Ratna untuk menampilkan kemegahan dan, tentu saja, melancarkan sindiran-sindiran halus, atau kadang terang-terangan yang menyakitkan, kepadaku. Lingkaran sosial keluarga Wijaya sangat mementingkan status, penampilan, dan yang paling utama, harta. Ada Tante Sofia yang dikenal sebagai kolektor berlian dan perhiasan mewah, Om Hartono yang punya bisnis properti di mana-mana dan selalu membicarakan proyek barunya, sepupu-sepupu yang baru pulang dari kuliah di luar negeri dengan gelar mentereng dan gaya hidup hedon, dan banyak lagi kerabat lain yang semuanya adalah orang-orang yang sudah mapan, dengan selera tinggi dan kebiasaan memamerkan pencapaian serta aset mereka. Aku selalu merasa seperti ikan yang salah kolam di tengah-tengah mereka. "Oh, arisan ya, Bu? Baik, nanti Bunga bilang ke Arya," jawabku, mencoba menjaga nada suaraku tetap netral, agar tidak ada sedikit pun nada keberatan yang tertangkap olehnya. "Bukan cuma bilang ke Arya, tapi kamu juga harus hadir. Ini acara penting, Bunga. Semua keluarga inti akan datang," tegasnya lagi, ada nada perintah yang tak terbantahkan dalam setiap suku katanya. "Dan tolong, kali ini berpenampilan yang pantas, ya. Jangan terlalu santai seperti biasa. Malu-maluin kalau dilihat keluarga yang lain. Nanti mereka mengira Arya tidak bisa menghidupi istrinya." Kalimat terakhir itu seperti tamparan dingin yang membakar. Aku menahan diri mati-matian untuk tidak menghela napas panjang atau membalasnya. "Sudah kuduga.
Setiap kali ada acara keluarga, sindiran tentang penampilanku pasti tak ketinggalan. Bahkan kali ini diimbuhi dengan tuduhan bahwa aku membuat Arya terlihat tidak mampu. Padahal, aku merasa sudah berpenampilan, pantas, sesuai caraku, bersih, rapi, dan sopan, bahkan dengan pakaian dan aksesori berkualitas tinggi meski tanpa merek mencolok. Hanya saja, standar, pantas, Bu Ratna adalah yang serba mewah, bermerek, dan terlihat mahal di mata setiap orang. Baginya, nilai diri seseorang berbanding lurus dengan harga barang yang ia kenakan. Baik, Bu. Bunga usahakan. Terima kasih informasinya, ujarku datar, mencoba mengakhiri percakapan yang semakin membuatku tidak nyaman dan tertekan. Setelah menutup telepon, aku meletakkan ponsel di meja dengan perasaan campur aduk. Ada rasa kesal, sedikit sedih, namun juga ada percikan amarah yang mulai membakar. Arya yang kebetulan baru pulang dari kantor dan samar-samar mendengar sebagian percakapanku, langsung menghampiri. Ia pasti melihat raut wajahku yang berubah. Ada apa, sayang? Ibu menelepon, tanyanya lembut, raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Ia sudah hafal betul pola ibunya dan bagaimana hal itu memengaruhiku. Iya. Arisan keluarga besar minggu depan. Di rumah Tante Sofia, jawabku sambil menghela napas. Dan seperti biasa, aku diminta untuk berpenampilan yang pantas, agar tidak malu-maluin, dan tidak membuat dia mengira kamu tidak bisa menghidupi istrimu. Tambuhku dengan sedikit getir, mengulang kata-kata Bu Ratna. Arya duduk di sampingku, meraih tanganku dan menggenggamnya erat, seolah ingin menyalurkan kekuatan. Maafkan Ibu, Bunga. Dia memang begitu. Dia hanya ingin kita terlihat baik di mata keluarga. Sayang, jangan terlalu dipikirkan. Ia mencoba menenangkanku, tapi aku tahu, jauh di lubuk hatinya, ia pun lelah dan malu dengan sikap ibunya. Aku tahu, Arya. Aku tahu dia ingin kamu terlihat baik. Tapi, sampai kapan aku harus terus-menerus menahan diri? Sampai kapan aku harus pura-pura tidak mendengar sindiran-sindiran tajamnya? Aku bahkan tidak bisa menjadi diriku sendiri di depan keluargamu. Aku menatapnya, ada sedikit keputusasaan dan kekecewaan di mataku. Aku merasa seperti harus memakai topeng setiap kali bertemu mereka. Padahal, aku tidak ingin dihormati karena hartaku, karena statusku, tapi karena siapa diriku yang sebenarnya, karena kerja kerasku. Arya mengerti. Dia memelukku erat, mengusap punggungku perlahan. Aku tahu, sayang. Aku juga lelah. Tapi ibu akan sangat marah kalau kita tidak datang. Dan itu akan jadi masalah lebih besar nanti. Aku mengangguk pelan dalam pelukannya. Aku tidak ingin Arya terjebak di tengah-tengah lagi, menanggung beban pilihanku. Aku akan datang. Aku akan menghadapinya. Tapi kali ini, aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Ada bibit ide yang mulai tumbuh di benakku, sebuah keinginan yang kuat untuk melakukan sesuatu yang akan membuat semua asumsi mereka terpatahkan, sebuah cara untuk memberi mereka pelajaran yang tak akan mereka lupakan. Undangan arisan ini, dengan segala tekanan dan sindirannya, terasa seperti titik pemicu, batas kesabaranku yang akhirnya tercapai. Ini bukan hanya tentang memenuhi undangan. Ini tentang menghadapi perlakuan yang tidak adil dan menegaskan identitasku. Aku bangkit dari dudukku, melepaskan pelukan Arya. Pandanganku mengarah keluar jendela, menembus cakrawala Jakarta yang padat, menatap jauh ke depan. Kali ini, aku tidak akan hanya diam dan tersenyum pasrah. Kali ini, mereka akan melihat Bunga yang sesungguhnya. Aku hanya perlu memikirkan cara yang paling tepat, cara yang elegan namun tak terbantahkan, yang akan meninggalkan kesan mendalam. Sebuah rencana mulai terbentuk di benakku, samar-samar namun kuat, seperti benih yang baru saja ditanam dan siap untuk tumbuh. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan, dan aku punya alatnya. Hari arisan tiba, membawa serta rasa gerah khas Jakarta yang seolah ikut memanaskan suasana hati.
Aku dan Arya melangkah memasuki rumah Tante Sofia yang megah, bergaya Mediterania modern, dengan gerbang besi tempa yang menjulang tinggi dan taman depan yang terawat sempurna. Suara gelak tawa dan obrolan ramai dari keluarga besar Wijaya sudah menyambut kami bahkan sebelum kami sepenuhnya masuk. Aroma masakan mahal seperti roasted lamb dan hidangan laut segar menyeruak dari dapur terbuka, bercampur dengan wangi parfum desainer yang kuat, menciptakan sebuah atmosfer yang terasa asing bagiku. Aku datang bersama Arya, mengenakan sebuah dress batik modern berwarna kalem, potongan alain yang sederhana namun elegan, dipadukan dengan sepatu flat yang nyaman dan tas tangan anyaman kecil berwarna coklat muda yang sering kubawa untuk acara santai. Tidak ada perhiasan mencolok, hanya jam tangan tipis di pergelangan tanganku dan cincin kawin di jari manisku. Aku ingin tetap menjadi diriku sendiri, sekaligus mencoba memenuhi harapan, berpenampilan pantas, ala Bu Ratna, setidaknya dari segi kerapian dan kesopanan. Begitu kami melangkah masuk ke ruang tamu yang luas, mata Bu Ratna langsung tertuju padaku, seolah aku adalah satu-satunya orang yang patut diamati. Bibirnya mengulas senyum tipis yang syarat penilaian, bukan senyum ramah yang tulus. Ia sendiri mengenakan kebaya brokat berwarna emas yang terlihat sangat mahal, dipadukan dengan kain batik sutra yang anggun, lengkap dengan set perhiasan berlian yang berkilauan di leher, pergelangan tangan, dan jari-jarinya. Aura, kemewahan, terpancar kuat darinya. "Oh, Bunga, akhirnya datang juga," sapanya. Nadanya datar dan cenderung dingin, tanpa sedikit pun kehangatan. "Sudah ibu duga kamu akan memilih baju yang nyaman, seperti itu. Padahal ini arisan keluarga besar. Loh, nak, bukan piknik ke taman atau ke mall biasa." Aku hanya tersenyum tipis, mencoba mengabaikan sindiran tajam itu yang langsung menusuk sejak awal. "Selamat siang, Ibu. Maaf agak terlambat," ujarku sopan, mencoba mencium pipinya. Ia hanya menempelkan pipinya sekilas, gerakan yang terasa kaku dan cepat, lalu langsung beralih menyapa Arya dengan pelukan hangat dan senyum yang jauh lebih lebar. Arya sendiri tampak canggung. Ia segera meraih tanganku dan menggenggamnya erat, seolah ingin memberi dukungan moral dan mengingatkanku bahwa ia ada di sisiku. Kami mulai menyalami anggota keluarga lain yang hadir. Kebanyakan dari mereka tersenyum ramah dan menyambut kami dengan sopan. Namun ada pula yang melirik penampilanku dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan ingin tahu, seperti menelisik apakah aku memenuhi standar keluarga Wijaya atau tidak. Obrolan segera mengalir deras di setiap sudut ruangan, berputar seputar topik-topik elit, liburan mewah ke Saint-Tropez, investasi properti baru di kawasan elit SCBD, atau putra-putri mereka yang baru. "Revi, kamu kenapa?" tanyanya. Aku menggeleng. "Gak apa-apa." "Ada apa ini?" Dian melirik ibunya. Bu Lastri cepat berdiri. "Tuh istri kamu saya kasih wejangan baik-baik, malah melawan. Saya cuma bilang, perempuan itu kalau belum punya anak ya introspeksi, bukan malah cari-cari alasan." Dian langsung menghampiri dan menggenggam bahuku. "Revi gak sendiri, Bu. Saya juga bagian dari semua ini. Kami berdua yang berjuang. Jadi kalau mau nyalahin, jangan cuma Revi." "Loh, kamu belain dia? Anak sendiri dilawan." "Saya gak melawan, Bu. Saya cuma minta, tolong jaga omongan. Kami datang untuk silaturahmi, bukan untuk dibantai kata-kata." Suasana mendadak hening. Bu Lastri menggeleng pelan, lalu membanting kentang yang belum selesai dikupas ke atas meja. "Ya udah, kalau semua udah lebih pintar dari saya, silakan. Masak sendiri, beres-beres sendiri. Jangan ganggu saya lagi." Ia keluar dari dapur, menghentakkan kaki. Aku terduduk di bangku kecil, tanganku lemas. Dian menatapku dalam diam. Di luar,
Suara burung mulai berkicau, tapi hatiku tetap gelap. "Revi," katanya pelan. "Aku tahu kamu sakit. Tapi tolong, sabar, ya." "Dian," aku menatapnya. "Kamu tahu rasanya dituduh mandul oleh ibu kandung suamimu sendiri." Ia tertunduk. "Itu bukan cuma menyakitkan, tapi memalukan. Seolah semua usaha kita, semua doa yang kita panjatkan, dianggap sia-sia." Dian memelukku erat. "Aku tahu kamu perempuan kuat. Aku janji, semua ini akan selesai. Kita gak akan lama di sini." Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Tak ada suara tawa, tak ada cerita keluarga. Bu Lastri mengurung diri di kamar. Mbak Nur dan suaminya juga memilih diam. Aku dan Dian duduk di beranda, minum teh hangat. Aku bersandar di bahunya. "Aku pernah ingin menyerah, Dian," aku berbisik. "Pernah merasa tubuhku rusak karena gak bisa hamil. Tapi kamu gak rusak, Rev. Kamu kuat. Dan aku mencintaimu bukan karena rahimmu, tapi karena hatimu." Aku menitikkan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena kalimatnya menyembuhkan. "Aku boleh gak, suatu hari nanti, kita angkat anak?" "Boleh. Tapi hanya kalau kamu benar-benar siap. Dan kita masih tetap bisa berusaha juga. Aku percaya, yang terbaik pasti datang." Aku mengangguk. Pagi itu, aku keluar rumah hendak membantu Dian menjemur cucian di halaman samping. Sinar matahari baru merambat naik, aroma tanah basah masih terasa, dan angin kampung yang lembut seolah ingin menenangkan hatiku yang belum pulih dari luka semalam. Aku sedang menata jemuran saat ku dengar suara dari balik pagar. Dua ibu-ibu tetangga, Bu Suminah dan Bu Citra, sedang berbincang. Aku tak tahu sejak kapan mereka datang, tapi aku tahu siapa yang sedang mereka bicarakan, karena suara itu milik Bu Lastri. "Iya, Mbak, anak saya itu sekarang makin susah karena istrinya." Suara Bu Lastri jelas terdengar. "Kerjaannya di kota juga nggak jelas. Jualan online? Halah, itu MAH alesan. Kalau bener jualan ya pasti kaya dong." Aku menahan napas. Saya ini sudah capek nasihatin, tapi dianya ngeyel. Perempuan kok cuma modal cantik. Mau makan dari mana kalau suami gak kerja? Bu Citra tertawa kecil. "Loh, Mas Dian kerjakan, Bu." "Iya. Tapi itu dia. Jadi suami sekaligus tulang punggung sendirian. Istrinya itu cuma duduk pegang HP, ngaku kerja." Hadeh, saya gak habis pikir. Jantungku berdetak makin cepat. Mataku panas. Jemuran yang tadi ku pegang jatuh begitu saja. Aku maju perlahan ke depan pagar, menatap mereka. "Permisi, Bu," kataku, lembut tapi penuh luka. "Kalau mau bicara tentang saya, lebih baik langsung di depan saya, biar saya bisa jawab." Bu Lastri tersentak, tapi langsung menegakkan tubuh. "Loh, saya cuma ngobrol, kok, Rev. Kamu aja yang sensitif. Namanya juga ibu, ya saya cerita-cerita ke tetangga. Lagian, kalau memang bukan beban, buktikan dong." "Saya bukan beban, Bu," jawabku lirih tapi jelas. "Saya bantu suami dari awal. Saat dia jatuh, saya tetap di sampingnya. Saya bukan cuma duduk main HP. Saya bangun bisnis sendiri, sampai akhirnya bisa beli rumah di kota, atas nama saya." Bu Suminah dan Bu Citra terdiam. "Rumah?" tanya Bu Lastri dengan tatapan mencibir.
Beli rumah? Halah, di mana? Di game online. Aku tersenyum getir. Rumah betulan, Bu. Tapi saya gak pernah cerita. Karena saya tahu, setiap kali saya bicara tentang sesuatu yang saya capai, yang ibu dengar hanya, apa kurang saya sebagai mertuanya? Oh, jadi kamu mau bilang saya iri? Suara Bu Lastri naik. Saya gak bilang begitu, kataku pelan. Tapi sejak saya datang, Bu belum pernah sekalipun bertanya bagaimana hidup kami di kota. Yang ibu lakukan hanya menghakimi, mencibir, merendahkan. Revi, suara Dian tiba-tiba muncul dari belakang. Ia mendekat, berdiri di sampingku. Ibu, tolong cukup. Jangan rendahkan Revi lagi. Dia bukan beban. Tanpa dia, saya mungkin gak akan bisa seperti sekarang. Dian. Ibu selalu bilang perempuan harus menghasilkan, tapi ibu gak pernah tahu berapa banyak yang Revi hasilkan. Ibu gak tahu siapa yang bantu saya keluar dari hutang dulu. Siapa yang tahan dihina di kota oleh atasan saya. Siapa yang bangun jam 3 pagi buat kirim paket-paket dagangannya. Itu Revi, Bu. Bu Lastri membuka mulut, tapi tak ada suara keluar. Dia bukan beban. Dia pasangan hidup. Kalau ibu gak bisa terima dia, saya yang akan pergi. Yang tidak jelas, seperti katanya itu, ya nanti asetnya tidak kelihatan. Apalagi kalau cuma aset bergerak yang nilainya terus turun. Pandangannya lagi-lagi tertuju padaku. Jelas sekali ini ditujukan untukku. Sebuah serangan langsung terhadap profesiku. Arya yang sudah mulai gerah dan tampak menahan diri mati-matian, mencoba menyela. Bunga juga punya investasi kok, Bu. Dia fokusnya di bisnis dan aset bergerak yang sangat prospektif. Aset bergerak? Maksudnya mobil-mobil tua yang diurus itu, Nak. Bu Ratna tertawa nyaring, tawa yang terdengar mengejek dan merendahkan, seolah-olah ia sudah tahu segalanya tentang bisnisku yang ia anggap remeh. Itu MAH cepat susut nilainya. Nak, mobil bekas itu kan penyusutannya tinggi. Bukan investasi yang bagus dan menjanjikan. Kamu itu, Bunga, harusnya belajar dari kami. Investasi itu ya properti, tanah di lokasi strategis, atau emas batangan. Bukan barang rongsokan yang cuma bikin kotor tangan. Dadaku bergemuruh mendengar kata, barang rongsokan. Mobil-mobil Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce, Bentley yang harganya bisa mencapai puluhan bahkan ratusan miliar rupiah itu, yang menjadi tulang punggung usahaku, dibilang, barang rongsokan? Ini sudah keterlaluan. Amarah mulai membara di dalam diriku, namun aku berusaha keras agar ekspresi wajahku tidak berubah, menjaga senyum tipisku tetap terulas, seolah kata-katanya tak memengaruhiku sedikitpun. Bagiku, sindiran ini bukan hanya meremehkan diriku secara pribadi, tapi juga profesi, kerja kerasku selama bertahun-tahun, dan dedikasiku pada bidang yang kucintai. Setiap investasi punya risiko dan keuntungannya sendiri, Bu. Yang penting cocok dengan minat dan pengetahuan kita, agar kita bisa mengelolanya dengan baik. Balasku setenang mungkin, mempertahankan nada suaraku agar tidak terbawa emosi. Aku tak ingin memberi mereka kepuasan melihatku marah. Cie, Bunga jadi bijak sekarang, sahut sepupu lainnya, Dita, dengan nada mengejek yang membuatku ingin memutar mata. Ia menambahkan, Bunga, mending kamu belajar dari kami-kami ini cara menata penampilan. Kan sudah jadi istri orang kaya. Masa penampilannya begitu-begitu saja? Pakai baju yang itu-itu saja. Kasihan Arya, nanti dikira tidak mampu membelikanmu pakaian. Kata-kata, istri orang kaya, itu terdengar sangat ironis di telingaku. Orang kaya yang dimaksud adalah Arya, suamiku yang berjuang keras sebagai desainer interior. Mereka tak tahu bahwa istri orang kaya
itu sendiri adalah pemilik kekayaan yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan, bahkan lebih besar dari gabungan kekayaan keluarga Wijaya. Aku merasakan seluruh perhatian keluarga tertuju padaku, menanti reaksiku. Ada yang menatap simpati, ada yang menatap penasaran, dan tentu saja, ada yang menatap merendahkan seperti ibu mertua dan kaki tangannya. Aku bisa melihat Arya mengepalkan tangannya di bawah meja, rahangnya mengeras, menahan emosi yang sama sepertiku. Aku tahu dia ingin berteriak dan membela harga diriku, tapi ia juga tahu ini hanya akan memperburuk situasi dan membuat ibu mertua semakin menjadi-jadi. Satu-satunya yang bisa kulakukan adalah mempertahankan ketenangan, menahan badai emosi yang berkecamuk di dalam diriku. Aku menatap mata ibu mertua sejenak, mata yang memancarkan keangkuhan dan kepuasan atas kemenangannya. Kemudian, aku mengalihkan pandangan ke jam tangan sederhanaku. Waktu semakin dekat. Sebentar lagi, drama ini akan mencapai puncaknya. Sindiran-sindiran mereka telah mencapai batasnya, dan aku sudah tidak sanggup menahannya lagi. Aku memutuskan, ini adalah momen yang tepat untuk melancarkan rencanaku. Sebuah rencana yang sudah kubayangkan sejak tadi pagi. Setiap sindiran yang meluncur dari bibir ibu mertua dan kerabat-kerabatnya adalah tusukan kecil yang perlahan, namun pasti, mengikis kesabaranku. Aku selalu mencoba menahan diri, meyakinkan diriku berulang kali bahwa tidak ada gunanya membalas dendam atau membuat keributan di acara keluarga yang seharusnya harmonis. Aku percaya pada karma, pada kenyataan bahwa kebaikan dan ketulusan akan selalu kembali pada mereka yang menaburkannya, dan keangkuhan serta kesombongan akan mendapat balasannya sendiri pada waktunya. Selama ini, aku memilih diam, membiarkan asumsi dan penilaian mereka mengalir begitu saja, karena bagiku, lebih penting membuktikan nilai diri melalui tindakan nyata daripada melalui kata-kata kosong atau pamer yang tak berarti. Aku ingin Arya bangga padaku karena kepribadian dan kerja kerasku, dan aku tahu dia tidak suka jika aku terlibat pertengkaran terbuka dengan ibunya. Namun, hari ini terasa berbeda. Ada sesuatu yang pecah di dalam diriku. Kata-kata seperti, barang rongsokan, tas pasar, tidak mampu, dan, kasihan Arya, istrinya tidak bisa bergaya, terus terngiang di telingaku, berputar-putar seperti rekaman rusak. Itu bukan sekadar sindiran tentang hartaku, atau gaya hidupku yang sederhana. Itu adalah serangan langsung terhadap martabat dan harga diriku sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri yang setia, dan sebagai seorang pengusaha yang telah membangun segalanya dari nol dengan susah payah. Rasanya seperti seluruh kerja keras, perjuangan, dan dedikasiku selama ini diremehkan begitu saja, dianggap tidak berarti hanya karena aku tidak memamerkan pencapaianku. Ini terasa sangat tidak adil dan menghina. Aku melirik Arya yang duduk di sampingku. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras, dan matanya memancarkan rasa frustrasi yang mendalam. Dia sesekali melirikku, seolah ingin memastikan aku baik-baik saja dan memberiku kekuatan diam-diam, namun juga tidak tahu harus berbuat apa. Aku tahu, posisinya sangat sulit. Ia terjebak di antara istrinya yang terus-menerus diremehkan dan ibunya yang keras kepala, angkuh, dan penuh prasangka. Aku tidak ingin membebani dia dengan pertengkaran yang tak berkesudahan di depan keluarganya, tapi aku juga tidak bisa terus-menerus membiarkan diriku diinjak-injak seperti ini. Harga diriku dipertaruhkan. Selama ini, aku merasa telah memberikan toleransi yang sangat besar, melampaui batas wajar. Aku membiarkan mereka hidup dalam ilusi mereka tentang kemiskinanku. Aku membiarkan mereka menilaiku dari kulit luar yang sengaja kusajikan sederhana. Aku bahkan sengaja tidak berpenampilan mencolok atau memakai aksesori mewah saat bertemu mereka, agar asumsi mereka semakin kuat dan mereka merasa di atas angin. Aku berpikir bahwa suatu hari, mereka akan melihat betapa tidak pentingnya semua materi dan merek itu dibandingkan dengan karakter dan integritas seseorang. Aku percaya, esensi manusia terletak pada hati dan perilakunya. Tapi rupanya, mereka hanya semakin angkuh dan merendahkan.
Mereka menggunakan kesederhanaanku sebagai senjata untuk menyerangku. Seolah itu adalah bukti nyata bahwa aku memang tidak selevel dengan mereka. Bunga, kamu diam saja? Kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan? Atau memang tidak ada yang bisa dibanggakan dari dirimu? Suara Bu Ratna memecah lamunanku, nadanya menusuk. Ia kini berdiri tepat di depanku, dengan senyum angkuh yang semakin membuatku muak dan ingin muntah. Wajahnya memancarkan kepuasan seolah dia adalah pemenang dalam sebuah kompetisi yang tak pernah aku inginkan. Pandanganku bertemu dengan matanya. Ada api yang menyala di dalam diriku. Api kemarahan yang mendalam, tapi juga api tekad yang membara. Cukup sudah. Batas kesabaranku telah mencapai puncaknya. Sudah habis tak tersisa. Aku tidak akan membiarkan diriku menjadi korban ejekan mereka lagi. Aku tidak akan membiarkan Arya terus-menerus merasa malu atau canggung karena aku. Ini saatnya bertindak. Saat itulah, sebuah ide melintas di benakku. Sebuah rencana yang sudah kubayangkan samar-samar sejak pagi tadi, kini mulai berbentuk jelas dan utuh. Aku punya semua kartu di tanganku. Aku punya alatnya, sumber dayanya, dan kekuatan untuk membalikkan keadaan. Aku hanya perlu menggunakannya dengan tepat dan pada waktu yang sempurna. Bukan untuk membalas dendam dengan cara kekanak-kanakan, tapi untuk memberi mereka pelajaran yang tak akan mereka lupakan. Pelajaran tentang nilai sejati seorang manusia, tentang pentingnya rasa hormat, dan tentang bagaimana tidak menghakimi buku dari sampulnya, atau mobil dari penampilan luarnya. Aku menatap jam tangan sederhanaku lagi. Waktu menunjukkan pukul 15 sore. Ini adalah waktu yang sempurna. Klien VVIP-ku di showroom, seorang pengusaha properti dari Surabaya, dijadwalkan akan menjemput mobil baru mereka sekitar pukul 15.30 atau pukul 16 sore. Itu adalah unit Lamborghini Aventador berwarna putih mutiara yang sangat langka dan baru saja tiba di Jakarta. Sebuah unit yang menjadi incaran banyak kolektor. Aku sudah tahu siapa karyawanku yang bertanggung jawab atas pengiriman itu. Sebuah senyum tipis, bukan senyum pasrah yang biasa kuberikan, melainkan senyum penuh arti dan keyakinan, terukir di bibirku. Senyum itu terasa asing bagi mereka yang terbiasa melihatku diam dan tersenyum hambar. Ini bukan senyum yang mereka harapkan. Ini adalah senyum persiapan, senyum kemenangan yang tertunda. Aku akan memberi mereka kejutan. Kejutan yang akan membuat mereka terdiam 1000 bahasa, mencerna apa yang baru saja mereka saksikan, dan mungkin, untuk pertama kalinya, merenungkan kembali pandangan mereka tentang diriku dan arti, kemewahan, yang sebenarnya. Aku sudah tidak sabar menunggu detik-detik itu tiba. Panggung sudah siap, dan aku akan jadi pemeran utamanya. Dengan tekad yang membara dan rencana yang sudah matang di kepala, aku segera beranjak dari tempat dudukku. Arya, yang melihat pergerakanku, sebuah pergerakan yang tak biasa dari kebiasaanku yang selalu diam dan pasrah, menatapku dengan tatapan bertanya, seolah menanyakan apa yang akan kulakukan atau apakah aku akan menyerah dan pergi. Aku hanya memberinya senyum kecil, senyum yang tidak pernah dilihatnya dalam situasi arisan seperti ini. Sebuah senyum yang mengatakan, percayalah padaku, sayang. Ini akan baik-baik saja, dan mungkin, bahkan lebih dari itu. Aku berjalan agak menjauh dari kerumunan para wanita yang masih asyik bergosip dan memamerkan perhiasan, mencari sudut yang relatif sepi di dekat taman belakang agar bisa menelepon tanpa menarik terlalu banyak perhatian. Jantungku berdebar sedikit lebih cepat, bukan karena gugup, tapi karena antisipasi dan kegembiraan akan apa yang akan terjadi sebentar lagi. Ini adalah momen yang kutunggu. Aku membuka ponsel dan mencari kontak Doni. Dia adalah kepala operasional di Bunga Auto Gallery, orang kepercayaanku yang paling bisa diandalkan, yang sangat profesional, dan selalu sigap. Dia tahu segalanya tentang seluk-beluk bisnisku, dan selalu siap menjalankan instruksiku, tidak peduli seberapa mendadak atau tidak biasa permintaannya. Nada sambung berbunyi 2 kali sebelum suara Doni menyahut. Halo,
Bu Bunga. Ada yang bisa saya bantu? Suaranya terdengar profesional dan sigap seperti biasa, selalu siap sedia. Doni, saya butuh bantuanmu sekarang. Ujarku, menjaga suaraku serendah mungkin, hampir berbisik, agar tidak terdengar oleh telinga-telinga kepo di sekitarku yang mungkin saja sedang pura-pura tidak memperhatikan. Saya sedang di arisan keluarga dan saya butuh jemputan yang sangat istimewa. Aku bisa merasakan Doni sedikit terdiam di ujung telepon. Mungkin bingung dengan permintaanku yang tidak biasa ini. Ia tahu aku jarang sekali meminta hal seperti ini. Apalagi di tengah hari kerja yang biasanya sibuk dengan pengiriman unit. Jemputan. Bu? Baik, untuk lokasi. Tunggu, potongku cepat. Bukan sembarang jemputan, Doni. Saya ingin kamu menjemput saya dengan Lamborghini Aventador putih mutiara yang baru datang kemarin sore. Yang rencananya akan dikirim ke klien di Surabaya sore ini. Aku menekankan setiap kata, memastikan ia menangkap maksudku sepenuhnya. Hening sejenak di ujung telepon. Aku yakin Doni sedang mencerna permintaanku yang mendadak dan di luar kebiasaan. Lamborghini Aventador itu adalah salah satu unit termahal, paling mencolok, dan paling diincar di showroomku. Sebuah mahakarya otomotif yang harganya bisa membeli puluhan rumah mewah. Maksud ibu mobil itu, Bu? Yang seharga puluhan miliar itu? Bukannya itu unit yang akan dikirim ke Bapak Suryadi sore ini? Tanyanya, ada sedikit nada terkejut dan tidak percaya dalam suaranya. Iya, mobil itu, sahutku tegas, tanpa keraguan. Dan saya ingin kamu yang mengemudikannya sendiri. Pakai seragam operasional kita yang paling rapi, yang baru kemarin di laundry. Dan jangan lupa sarung tangan putihnya. Aku menambahkan detail kecil, memastikan semuanya sempurna. Tapi, Bu, klien di Surabaya. Doni masih terdengar ragu, memikirkan jadwal pengiriman yang padat. Tidak apa-apa, Doni. Urusan klien Surabaya. Kamu bisa atur ulang pengirimannya menjadi besok pagi. Bilang saja ada sedikit kendala teknis atau penyesuaian akhir yang perlu dilakukan pada unitnya. Mereka pasti akan mengerti. Aku memberikan instruksi cepat dan solusi alternatif. Ini mendesak dan sangat penting. Anggap saja ini urusan prioritas utama dari saya pribadi. Saya akan memberimu bonus ekstra untuk ini. Doni, setelah sejenak berpikir dan mungkin mempertimbangkan prioritas atas permintaanku, akhirnya menghela napas. Baik, Bu. Saya mengerti. Siap laksanakan. Untuk lokasinya, suaranya kini kembali pada nada profesionalnya, seolah sudah menerima perintah tanpa bantahan. Aku menyebutkan alamat lengkap rumah Tante Sofia dengan sangat jelas, memastikan dia tidak salah alamat. Perkiraan kamu sampai berapa lama? Tanyaku, ingin memastikan timingnya tepat. Dengan kondisi lalu lintas Jakarta siang ini, Bu, mungkin sekitar 45 menit sampai 1 jam. Saya akan langsung berangkat sekarang juga. Jawabnya, suaranya kini terdengar lebih bersemangat, seolah ia mulai menangkap maksud tersembunyiku dan merasa tertantang. Baik, jangan lupa, pastikan mobilnya bersih kinclong, tidak ada setitik debu pun, dan penampilanmu juga sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya ingin semua orang yang ada di sana melihat betapa profesionalnya tim saya dan seberapa serius saya dalam setiap urusan. Kataku, menambahkan sentuhan dramatis pada instruksiku. Siap, Bu Bunga. Akan saya laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mohon ditunggu, jawab Doni. Suaranya penuh dedikasi. Aku menutup telepon, senyumku semakin lebar, dan kali ini senyum itu tidak lagi tertahan. Rencanaku berjalan lancar, dan aku merasa lega sekaligus bersemangat. Sekarang tinggal menunggu. Aku kembali ke kerumunan, mencoba berbaur lagi seolah tidak terjadi apa-apa. Meskipun pikiranku sudah melayang jauh membayangkan reaksi ibu mertua dan seluruh keluarga besar sebentar lagi. Aku tahu ini akan menjadi momen yang tak terlupakan.
sebuah adegan yang akan terukir dalam ingatan mereka. Bukan untuk pamer, bukan untuk merendahkan, tapi untuk menegaskan sebuah kebenaran yang selama ini mereka abaikan. Sebuah pelajaran tentang apa arti kekayaan sejati, tentang pentingnya rasa hormat, dan tentang bagaimana tidak menghakimi buku dari sampulnya. Aku melirik jam tangan sederhanaku sekali lagi. Sekitar 1 jam lagi. Aku punya waktu untuk menikmati sisa-sisa sindiran mereka, karena aku tahu, setelah ini, semuanya akan berubah drastis. Mereka tidak akan pernah bisa melihatku dengan cara yang sama lagi. 1 jam menunggu terasa seperti seumur hidup. Setiap menit yang berlalu di tengah obrolan dan sindiran itu, bagaikan tetesan air yang perlahan mengisi wadah kesabaranku. Meskipun aku sudah menguasai emosiku dengan sangat baik, ada ketegangan halus yang merayapi diriku, bercampur dengan gejolak antisipasi yang menyenangkan. Aku tahu, apa yang akan terjadi sebentar lagi akan menjadi titik balik yang signifikan dalam hubunganku dengan keluarga Arya, terutama ibu mertua. Aku tidak ingin ini menjadi pameran kekayaan semata, tidak sama sekali. Ini adalah sebuah pernyataan tegas. Sebuah pernyataan bahwa menilai seseorang hanya dari penampilannya atau asumsi semata adalah sebuah kebodohan dan ketidakadilan. Aku kembali bergabung dengan kerumunan keluarga, mencoba tetap terlihat tenang dan biasa saja, seolah tidak ada yang spesial atau dramatis akan terjadi. Obrolan masih terus bergulir, dari satu topik pameran ke topik pameran lainnya, dan aku masih menjadi objek lirikan serta sindiran sesekali yang tak henti-hentinya. Topik kali ini adalah tentang latar belakang pendidikan dan karir. Anak Tante Sofia itu S2-nya di London, loh. Pulang-pulang langsung dapat posisi strategis di perusahaan multinasional besar. Gaji per bulannya sudah puluhan juta, ujar Bu Ratna, melirikku dengan sorot mata meremehkan. Ia selalu senang membanding-bandingkan. Kalau Bunga kan, kuliahnya di dalam negeri saja, ya? Apalagi bisnisnya juga terlihat sederhana, tidak punya kantor yang megah. Mungkin karena itu pemikirannya juga sederhana dan tidak bisa bergaul di lingkungan yang lebih berkelas. Aku hanya tersenyum tipis, menanggapi dengan tenang. Gelar S2 atau S3 dari universitas luar negeri memang terdengar hebat di telinga banyak orang, dan tak bisa dipungkiri itu adalah pencapaian. Tapi bagiku, pengalaman nyata, kemampuan beradaptasi di dunia bisnis yang kejam, dan keberanian mengambil risiko jauh lebih berharga. Aku memang tidak punya gelar dari luar negeri, tapi aku membangun Bunga Auto Gallery dari nol dengan keringat, air mata, dan pemikiran strategis, bukan warisan atau koneksi orang tua yang sudah jadi. Yang penting ilmunya bisa dipakai dan bermanfaat, Bu, tidak hanya sebatas gelar di kertas. Dan bisnis yang sederhana pun bisa menghasilkan hal luar biasa jika dikelola dengan serius. Balasku diplomatis, mencoba menyampaikan pesan tanpa terkesan membela diri. Ya, iya, tapi kan beda kelas, Nak. Dari lingkungannya saja sudah berbeda, sahut ibu mertua dengan cibiran yang lebih tajam, seolah kata-kataku adalah angin lalu. Lingkungan itu membentuk karakter dan mindset. Kalau lingkungannya begitu-begitu saja, ya sulit berkembang. Dalam hati, aku merasakan ironi yang mendalam. Mereka sibuk membicarakan networking di kalangan elit, pamer koneksi dan jabatan, sementara klien-klienku adalah para elit sejati, para miliarder dan tokoh publik yang membeli mobil-mobil seharga miliaran dariku. Aku berinteraksi secara langsung dan melakukan transaksi besar dengan orang-orang yang nilainya jauh melampaui sekadar gelar atau koneksi semata. Mereka adalah para achiever yang membangun kerajaan mereka sendiri, jauh dari sorotan media, dan justru menghargai profesionalisme serta privasi. Beberapa menit kemudian, aku merasa sudah waktunya. Permisi sebentar ya, Bu, Tante, ujarku sopan, berpura-pura ingin ke toilet. Itu adalah alasanku yang sempurna untuk menjauh dan mempersiapkan diri secara mental. Di dalam toilet, aku bercermin, memandang diriku sendiri. Gaun batikku yang sederhana, rambut yang digerai begitu saja tanpa sentuhan penata rambut,
wajah tanpa riasan mencolok. Aku tersenyum. Ini adalah bunga yang mereka kenal, bunga yang mereka remehkan. Dan sebentar lagi, mereka akan melihat sisi lain bunga, sisi yang selama ini tersembunyi. Aku memastikan ponselku ada di tangan, siap untuk merekam momen itu dalam ingatanku, sebagai pengingat akan pelajaran yang tak terlupakan. Aku mengatur napas dalam-dalam, menenangkan detak jantungku yang berpacu kencang. Aku bisa mendengar suara-suara dari luar, obrolan keluarga yang terus berlanjut, tawa-tawa kecil yang mengejek, seolah mereka tak pernah kehabisan bahan sindiran. Ini dia, waktu yang tepat. Aku keluar dari toilet, berjalan kembali ke ruang tengah. Tiba-tiba, sebuah suara klakson mobil yang sangat familiar di telingaku, namun tidak lazim sama sekali di lingkungan perumahan elit itu, memecah keheningan obrolan. Klakson itu bukan suara klakson mobil keluarga biasa seperti sedan atau SUV. Itu adalah suara khas klakson super sports car, nyaring, rendah, dan penuh tenaga. Sebuah raungan mesin yang hanya bisa dihasilkan oleh mobil berperforma tinggi. Semua obrolan sontak terhenti. Semua kepala menoleh serentak ke arah jendela depan, mencari sumber suara yang aneh dan mencolok itu. Aku melihat ibu mertua mengerutkan keningnya, ekspresinya bingung bercampur sedikit rasa terganggu. Begitu juga dengan kerabat lainnya. Mereka saling pandang, bertanya-tanya mobil siapa itu yang berani membunyikan klakson sekeras itu di area perumahan mereka. Suara apa itu? Jangan-jangan ada kecelakaan atau mobil balap lewat. Celetuk salah satu tante. Raut wajahnya menunjukkan sedikit rasa takut bercampur penasaran. Arya menatapku, matanya memancarkan rasa ingin tahu yang kuat bercampur sedikit kebingungan. Aku hanya memberinya senyum paling misterius yang kumiliki, sebuah senyum yang tak bisa diartikan. Saat itulah, terdengar suara langkah kaki yang mendekat dari arah pintu depan, langkah tegas dan profesional. Aroma karet ban baru dan bensin premium menyeruak samar ke dalam ruangan. Sebuah aroma yang hanya dikenal oleh mereka yang akrab dengan dunia otomotif kelas atas, yang akrab dengan mobil supercar. Aku tahu, Doni sudah tiba. Pertunjukan akan segera dimulai. Tirai akan segera dibuka. Suara klakson yang memekakan telinga itu, seperti raungan singa yang tiba-tiba menggelegar di tengah padang rumput, berhasil membungkam seluruh ruangan. Obrolan yang tadinya riuh rendah, diselingi tawa renyah dan bisikan-bisikan, kini digantikan oleh keheningan yang mencekam dan bisikan-bisikan penasaran. Aroma bensin premium yang samar, sebuah wangi yang asing bagi hidung kebanyakan mereka, menyeruak dari luar, menambah misteri. Semua mata sontak tertuju ke pintu depan, tempat sesosok pria berjas rapi, Doni, sudah berdiri tegak, memancarkan aura profesionalisme yang kontras dengan suasana arisan. Ibu mertua, yang semula kebingungan dengan suara klakson itu, kini memasang ekspresi jengkel yang jelas terlihat di wajahnya yang sudah dipulas riasan tebal. Siapa itu yang tidak sopan membunyikan klakson keras sekali di perumahan elit seperti ini? Mengganggu sekali, gerutunya, suaranya melengking. Namun, omelannya terhenti di tengah jalan ketika ia menyadari bahwa tatapan Doni, si pengemudi berjas rapi yang berdiri di ambang pintu, justru mengarah tepat ke arahku, bukan ke arah siapapun yang lain. Doni, dengan gerak-gerik yang sangat profesional dan postur tubuh yang tegak, melangkah masuk beberapa langkah ke dalam ruangan, pandangannya langsung menemuiku. "Permisi, Bu Bunga," sapanya dengan suara yang jelas, tenang, dan penuh hormat, cukup keras untuk didengar oleh seluruh penghuni ruangan yang kini menatap kami penuh tanda tanya. Mobil sudah siap di depan, sesuai permintaan ibu. Ia membungkuk sedikit, menunjukkan etika pelayanan yang tinggi. Seketika itu juga, semua mata yang tadinya terarah ke pintu, kini beralih sepenuhnya kepadaku. Ada keheningan yang mencekam, bahkan suara pendingin ruangan pun seolah terdengar jelas. Tante Sofia, Om Hartono, Rani, Clara, Dita, dan semua kerabat lainnya menatapku dengan ekspresi tak percaya, seolah baru saja melihat hantu atau menyaksikan ilusi optik di depan mata mereka. Arya, di sampingku, juga menatapku dengan mata membulat sempurna. Ekspresi kagetnya tak bisa disembunyikan sedikit pun. Ia menoleh kepadaku, lalu ke Doni, lalu kembali kepadaku, mencoba mencerna situasi yang mendadak ini.
Ibu mertua, yang sebelumnya berdiri dengan angkuh dan penuh wibawa, kini tampak bingung dan sedikit gemetar. Alisnya bertaut dalam, membentuk kerutan di dahi halusnya. Bunga? Maksudnya apa ini? Mobil apa? Supir siapa itu? Kok dia menyapamu begitu hormat? Tanyanya, suaranya sedikit bergetar, tidak lagi sekencang dan seangkuh tadi. Ia mungkin berpikir ini adalah salah satu lelucon murahan yang kubuat, atau mungkin ini adalah sopir taksi daring yang salah alamat namun berani sekali membunyikan klakson semewah itu dan menyapaku dengan sebutan, Ibu. Aku menyunggingkan senyum tipis, senyum yang kali ini terasa penuh kemenangan. Sebuah senyum yang terukir alami tanpa paksaan, bukan lagi senyum pasrah yang biasa kuberikan. Aku melirik ibu mertua, membiarkan pandanganku sesaat terpaku pada ekspresi kagetnya yang tak bisa ditutupi. Kemudian, aku membiarkan pandanganku menyapu seluruh ruangan, menangkap ekspresi terkejut, kebingungan, dan rasa ingin tahu yang terpancar jelas di setiap wajah yang tadinya penuh sindiran. Oh, itu jemputan saya, Bu, jawabku dengan nada tenang, hampir santai, seolah hal ini adalah kejadian sehari-hari. Saya memang meminta karyawan saya untuk menjemput saya di sini. Saya ada urusan penting setelah ini. Doni mengangguk sopan, memperkuat ucapanku. Benar, Bu. Unitnya sudah siap di depan, dalam kondisi prima. Ibu mertua masih belum menyerah sepenuhnya. Rasa penasaran dan ketidakpercayanya masih mendominasi. Ia melangkah mendekatiku, suaranya naik 1 oktav, penuh ketidakpercayaan dan sedikit kecurigaan. Karyawan? Karyawan yang mana? Kamu kan hanya punya bisnis kecil-kecilan, Bunga, yang katanya cuma jual beli mobil bekas. Memangnya dia bawa mobil apa sampai berani klakson-klakson seperti itu? Pasti mobil kantor yang sederhana, kan? Jangan-jangan itu mobil sewaan yang kamu minta-minta dari temanmu. Ia mencoba menertawakanku lagi, berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan citraku sebagai menantu miskin di mata keluarga besar. Namun, kali ini tawanya terdengar hambar dan sangat ragu, kehilangan kekuatannya. Satu persatu kerabat, yang tidak bisa menahan rasa penasaran, mulai bergerak mendekat ke jendela yang menghadap ke halaman depan, berebut posisi terbaik untuk mengintip. Mereka menarik sedikit tirai, mencoba mencari tahu mobil apa yang bisa menghasilkan suara klakson semewah itu. Tidak, Bu. Ini bukan mobil sewaan, dan ini juga bukan mobil biasa seperti yang Ibu bayangkan. Jawabku, suaraku masih setenang dan sedatar mungkin, namun ada sedikit nada penekanan di akhir kalimat. Ini adalah salah satu unit di Bunga Auto Gallery, showroom saya. Kebetulan hari ini ada klien dari Surabaya yang akan menjemput unitnya. Tapi saya minta Doni untuk menjemput saya dulu karena ada prioritas mendadak. Saat itulah, salah satu sepupu yang pertama kali berhasil mengintip keluar jendela, Dita, tiba-tiba memekik kaget, suaranya melengking tinggi. Astaga! Ini Lamborghini. Lamborghini Aventador putih. Yang baru itu kan? Serunya, matanya terbelalak tak percaya. Mendengar nama Lamborghini, sebuah merek yang identik dengan kemewahan ekstrim dan harga fantastis, seluruh ruangan, termasuk ibu mertua, sontak bergegas ke jendela, bahkan nyaris saling dorong. Mereka semua berebut ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Tak ada lagi obrolan tentang arisan, tentang perhiasan, tentang liburan mewah, atau tentang status sosial. Semua perhatian terpaku pada mobil super mewah yang kini terparkir anggun dan mencolok di depan rumah Tante Sofia. Cahaya matahari sore memantul indah di bodi putih mutiaranya yang ramping dan futuristik, membuatnya terlihat semakin menakjubkan dan tak nyata. Kini, bukan hanya Lamborghini yang mereka lihat. Mereka juga melihat Doni, karyawanku, berdiri di samping mobil itu dengan seragam yang sangat rapi dan berkelas, memegang kunci mobil dengan logo banteng mengamuk yang ikonik, sebuah lambang kekayaan yang tak terbantahkan. Ini adalah penampakan nyata, bukan cerita atau gosip murahan. Ini adalah bukti yang tak terbantahkan. Ibu mertua, yang melihat pemandangan itu dengan mata terbelalak, berbalik menatapku. Wajahnya pucat pasi, ekspresi angkuhnya luntur seketika, digantikan oleh kebingungan, rasa malu yang mendalam, dan sedikit ketakutan. Ia tak bisa berkata-kata. Sindiran terakhirnya tentang mobil sewaan dan bisnis kecil-kecilan, kini terdengar sangat tolol dan kosong di telinga semua orang yang hadir.
bahkan mungkin di telinganya sendiri. Panggung telah siap. Tirai telah terbuka sepenuhnya. Dan aku, sang pemeran utama yang diremehkan, baru saja memulai pertunjukan sesungguhnya. Hampir seluruh keluarga, termasuk ibu mertua yang kini wajahnya sepucat kertas dan tampak seperti baru saja melihat penampakan, berdesakan di jendela ruang tamu. Mereka tak lagi peduli dengan etiket, obrolan santai arisan, atau bahkan makanan di piring mereka. Semua mata terpaku, membelalak, pada pemandangan tak terduga di luar sana. Di depan rumah Tante Sofia, terparkir anggun dan mencolok, sebuah Lamborghini Aventador berwarna putih mutiara, berkilauan mencolok di bawah sinar matahari sore yang mulai condong. Bentuknya yang futuristik, garis-garis tajamnya yang aerodinamis, dan siluet rendahnya yang agresif, seolah berteriak, kemewahan, tanpa kata, sebuah pernyataan keberadaan yang tak terbantahkan. Mobil itu, Lamborghini Aventador yang merupakan salah satu supercar paling ikonis dan paling diidamkan di dunia, berdiri megah di halaman depan rumah Tante Sofia. Suara deru mesinnya yang khas, meskipun kini dalam mode idle, masih bisa samar-samar terdengar, membuat suasana semakin dramatis. Harga satu unit mobil semacam itu bisa membeli beberapa rumah mewah di kompleks perumahan mereka, melampaui total aset ibu mertua jika ditotal, dan mungkin bahkan bisa melunasi semua cicilan dan utang kartu kredit yang mereka banggakan. Kaca spionnya berkilau, velgnya yang besar, hitam, dan berdesain agresif kontras sempurna dengan bodi putih bersihnya, dan knalpot ganda di belakangnya memancarkan aura kecepatan dan kekuatan yang tak tertandingi. Ini bukan sekadar mobil. Ini adalah simbol status tertinggi, kekuatan finansial yang luar biasa, dan kesuksesan yang tak terbantahkan. Di samping mobil itu, berdiri Doni, karyawanku. Ia mengenakan seragam operasional bunga auto galeri yang sangat rapi dan formal. Kemeja putih bersih yang disetrika licin dengan logo perusahaan yang dijahit halus di saku kirinya, celana bahan hitam, dan blazer yang pas di tubuhnya. Rambutnya disisir rapi klimis, dan ia mengenakan sarung tangan putih bersih, persis seperti yang sering terlihat pada supir pribadi kelas atas atau staf dealer mobil mewah yang melayani klien-klien VVIP. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak beludru kecil berwarna hitam yang berisi kunci mobil, dengan logo banteng mengamuk yang terpahat jelas di atasnya, sebuah lambang yang diakui secara global sebagai representasi kemewahan dan performa tinggi. Doni berdiri dengan postur sempurna, punggung tegak, memancarkan aura profesionalisme, kesopanan, dan kepercayaan diri yang tiada tara. Ia adalah representasi visual dari standar kualitas dan kelas yang kuterapkan di showroomku. Ini mobilnya? Bunga, ini mobilmu? Ya ampun, ini betulan Lamborghini. Suara Tante Sofia terdengar berbisik takjub, matanya tak lepas sedikit pun dari mobil itu, seolah takut jika berkedip mobil itu akan menghilang. Ia menoleh ke arahku dengan ekspresi takjub yang tulus, bibirnya sedikit terbuka. Beberapa sepupu yang tadi mengejekku, kini tampak pucat pasi. Rani dan Dita, yang paling vokal dalam sindiran, saling lirik dengan wajah merah padam karena malu. Mereka mungkin membayangkan berapa banyak tas branded yang bisa mereka beli dengan harga mobil itu, atau berapa kali mereka bisa liburan mewah ke luar negeri ke tempat-tempat yang lebih eksotis dari yang baru mereka kunjungi. Mereka yang tadi mengolok-olok tas anyamanku kini terdiam 1000 bahasa melihat realitas yang menampar mata mereka. Ibu mertua, yang berdiri paling dekat denganku, tampak membeku di tempatnya. Ia tidak bergerak sedikit pun, seolah kakinya terpaku ke lantai. Mata jeli yang biasanya memancarkan kesombongan, kini melebar penuh ketidakpercayaan dan kekosongan. Bibirnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, namun tak ada suara yang keluar, hanya napas tertahan. Ekspresi angkuhnya hancur lebur, digantikan oleh kebingungan, rasa malu yang mendalam, dan sedikit ketakutan akan kebenaran yang baru saja terungkap. Ia pasti teringat setiap sindiran yang baru saja dilontarkannya. Tas pasar, barang rongsokan, bisnis kecil-kecilan, mobil sewaan, kasihan Arya. Kata-kata itu kini berbalik menghantamnya telak, bergaung di kepalanya, menjadi ejekan bagi dirinya sendiri. Ya, itu salah satu unit di Bunga Auto Galeri, showroom saya, ujarku lagi, memecah keheningan yang panjang dan menyesakan itu. Aku sengaja mengulanginya agar pesanku benar-benar sampai, agar tidak ada keraguan sedikit pun. Doni adalah kepala operasional di sana, dan ia yang mengurus semua pengiriman unit ke klien-klien kami. Doni,
seolah mengerti isyaratku, perlahan membuka pintu samping pengemudi dari Lamborghini itu. Pintu gunting yang khas terbuka ke atas, seperti sayap futuristik, memamerkan interior mewah yang dilapisi kulit alcantara hitam dan aksen karbon fiber yang berkilau. Aroma kulit baru dan teknologi canggih merebak keluar. Semua orang yang melihat sontak berdecak kagum. Ada yang bahkan tak sengaja mengucapkan, "Wow," atau "Fantastis." Aku menatap ibu mertua. Matanya bergerak-gerak liar, dari mobil yang mencolok itu, ke Doni yang berdiri tegak, lalu akhirnya kembali padaku, mencari jawaban. Ada banyak pertanyaan di sana, banyak keraguan, banyak penyesalan yang terlihat jelas. Tapi tak ada lagi kata-kata meremehkan. Panggung telah berbalik. Aku tak perlu berbicara lebih banyak. Kemunculan mobil mewah itu dan sikap profesional Doni sudah berbicara lebih dari 1000 kata, meruntuhkan semua asumsi dan sindiran yang selama ini mereka bangun. Mereka telah menyaksikan kebenaran yang tak terduga. Keheningan yang mencekam menggantung di udara, begitu pekat sehingga suara detak jam dinding pun seolah terdengar nyaring. Keadaan ini hanya dipecahkan oleh decak kagum yang tertahan dan bisikan samar, "Lamborghini, supercar, atau miliaran," dari beberapa kerabat yang masih terpaku. Mereka yang tadinya berdesakan di jendela, kini berbalik perlahan, hampir serentak, menghadapku. Ekspresi di wajah mereka adalah campuran yang kompleks, keterkejutan yang mendalam, kebingungan yang nyata, rasa penasaran yang memuncak, dan, yang paling jelas terpancar dari Bu Ratna dan para sepupu vokal, adalah rasa malu yang menyelimuti, seperti selimut tebal yang memalukan. Semua mata tertuju padaku, seolah aku baru saja melakukan trik sulap terbesar abad ini, menarik seekor singa dari dalam topi pesulap. Ibu mertua, Bu Ratna, adalah yang paling terpukul di antara mereka. Wajahnya yang semula angkuh dan penuh percaya diri kini benar-benar pucat pasi, seperti tidak berdarah sama sekali. Rona merah pada pipinya yang biasanya merona dari blush on mahal, kini luntur tak bersisa. Matanya membulat sempurna, menatapku seolah aku adalah orang asing yang baru dikenalnya, bukan menantu yang setiap minggu ia sindir. Ia terhuyung mundur selangkah, tangannya tanpa sadar memegang sandaran kursi di belakangnya untuk menopang diri. Bibirnya bergerak-gerak namun tak mampu mengeluarkan kata-kata. Air mukanya menunjukkan pertempuran batin yang dahsyat, antara keinginan untuk tetap meremehkanku demi gengsinya dan kenyataan mencolok yang baru saja menamparnya telak di depan seluruh keluarga besar. Sindiran-sindiran tentang bisnis kecil-kecilan, mobil rongsokan, penampilan tidak berkelas, dan kasihan Arya yang baru saja ia lontarkan dengan bangga, kini berbalik menjadi bumerang yang menghantam dirinya sendiri telak. Rasa malu itu pasti terasa membakar, merambat ke seluruh tubuhnya. "Bunga, ini benar mobilmu? Mobil yang itu betul punyamu?" tanya Tante Sofia, suaranya pelan, hampir tak terdengar, penuh keraguan dan kekaguman. Ia menatapku dengan tatapan baru, tatapan hormat dan sedikit gentar yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia adalah orang pertama yang berani memecah keheningan. Aku tersenyum, senyum penuh ketenangan, yang kali ini memiliki sedikit kilatan ironi di dalamnya. "Bukan mobil pribadi saya, Tante. Itu salah satu unit yang baru datang di showroom saya, Bunga Auto Gallery. Kebetulan hari ini akan dikirim ke klien. Tapi saya meminta Doni untuk menjemput saya dulu karena ada keperluan mendesak setelah ini." Aku sengaja menjelaskan dengan nada yang sangat tenang, tanpa ada nada pamer sedikit pun, hanya sekadar menjelaskan fakta, seolah itu adalah hal yang sangat biasa. Penjelasan singkatku itu justru semakin membuat mereka terdiam dalam keterkejutan. Mereka mungkin tidak pernah menyangka, bisnis otomotif yang kulakukan adalah showroom mobil mewah sebesar itu, yang mampu menjual unit seharga miliaran, bahkan triliunan jika dikalkulasi seluruh inventarisnya. Mereka mungkin membayangkan Bunga Auto Gallery hanyalah sebuah bengkel kecil di pinggir jalan dengan beberapa mobil bekas biasa, atau bahkan sebuah dealer mobil second hand yang hanya menjual mobil keluarga. Pemikiran itu kini luluh lantak. Rani dan Clara, yang tadi paling semangat menyindir, kini hanya menunduk dalam, menghindari tatapan siapapun. Wajah mereka memerah padam, bukan karena blush on, tapi karena malu yang luar biasa. Mereka pasti merasa sangat bodoh dan tak tahu malu karena sudah meremehkanku begitu parah. Aku bisa mendengar bisikan-bisikan dari sudut lain ruangan, samar-samar namun jelas. "Astaga, tidak menyangka.
Dia sangat menjaga diri. Ya, pantas saja Bunga tidak pernah pamer. Kita salah menilai orang. Sungguh, Arya beruntung sekali. Arya yang berdiri di sampingku, tangannya masih menggenggam erat tanganku, akhirnya bisa bernapas lega. Rasa kagetnya perlahan berubah menjadi senyum bangga yang lebar, senyum yang tulus dan penuh kemenangan. Ia menatapku, matanya memancarkan rasa lega dan kebanggaan yang nyata, sekaligus ada sedikit rasa syukur karena aku akhirnya mengungkapkan sisi ini, dan rasa kagum yang mendalam akan caraku melakukannya. Ia mungkin tidak sepenuhnya tahu skala bisnisku yang sebenarnya, tapi kini ia melihat buktinya di depan mata kepala semua orang. Ia menarik napas dalam, seolah beban berat yang selama ini dipikulnya, beban antara loyalitas pada ibu dan cintanya padaku, akhirnya terangkat. Ia membalas genggamanku, seolah berkata, "Aku bangga padamu." Bu Ratna, setelah beberapa saat membisu dan mencoba mencerna semua yang terjadi, akhirnya berhasil membuka suara, meskipun dengan nada yang masih tercekat dan suara yang sangat pelan. Jadi selama ini, Bunga, kamu pemilik showroom mobil mewah itu? Dan itu mobilmu? Tanyanya, suaranya sangat pelan, hampir tidak terdengar, penuh ketidakpercayaan yang menyakitkan. Ia melihat ke arah Doni yang masih berdiri sopan di pintu, seolah ingin memastikan realitas, lalu kembali menatapku dengan mata yang mulai berkaca-kaca. Tak ada lagi nada merendahkan, tidak ada lagi senyum angkuh, hanya ada keterkejutan yang murni dan mungkin sedikit rasa penyesalan yang mulai tumbuh. Aku hanya mengangguk pelan, membalas tatapannya. "Iya, Bu." Jawaban singkatku yang tegas, ditambah dengan pemandangan Lamborghini Aventador di luar dan Doni yang profesional di ambang pintu, menjadi pukulan terakhir yang meruntuhkan semua dinding kesombongan Bu Ratna. Selama ini, ia sibuk menilai seseorang dari sampulnya, dari apa yang terlihat di permukaan. Ia melabeli dan meremehkanku tanpa pernah berusaha memahami siapa aku sebenarnya, tanpa pernah mencoba melihat lebih dalam. Kini, kebenaran itu terungkap dengan cara yang paling spektakuler dan tak terduga, di hadapan seluruh keluarga besarnya yang menjadi saksi bisu. Wajahnya merah padam, bukan karena marah, tapi karena malu yang amat sangat, memalukan di depan orang-orang yang selama ini ia coba pameri statusnya. Ia bahkan tidak bisa menatap mataku secara langsung lagi. Suasana arisan yang tadinya penuh tawa riuh dan sindiran pedas, kini berubah menjadi hening total, seolah waktu berhenti berputar. Tidak ada yang berani berbicara keras, seolah takut mengganggu momen revelasi yang sakral ini. Semua orang masih memproses informasi yang baru saja mereka dapatkan, membandingkan citra Bunga si menantu sederhana dan miskin, dengan kenyataan, Bunga si pemilik showroom Lamborghini yang sukses dan bergelimang harta. Dan aku, sang menantu miskin, yang diremehkan, kini berdiri di sana, dikelilingi oleh tatapan takjub, hormat, dan bahkan sedikit iri, dengan Lamborghini Aventador sebagai saksi bisu di luar jendela, memantulkan cahaya kemenangan. Momen ini lebih dari sekadar pamer. Ini adalah penegasan diri, sebuah pelajaran tak terlupakan. Suasana di ruang tamu masih terasa membeku, keheningan yang menyesakan itu seolah menggantung di udara, begitu pekat hingga setiap detak jarum jam dinding dan bahkan napas tertahan dari kerabat pun terdengar jelas. Semua mata terpaku padaku, menatap dengan campuran keterkejutan, rasa bersalah, dan pertanyaan yang tak terucap, menunggu penjelasan lebih lanjut, atau mungkin sebuah permintaan maaf atas sindiran-sindiran tajam yang telah mereka lontarkan. Aku tahu ini adalah momen untuk memberikan final strike, sebuah pukulan telak yang tidak dengan kata-kata kasar, melainkan dengan kebenaran yang akan mereka ingat seumur hidup. Aku menarik napas dalam, membiarkan keheningan itu sedikit lebih lama, membiarkan efek keterkejutan itu meresap sepenuhnya ke dalam benak mereka. Lalu, dengan tenang namun penuh otoritas, aku melangkah mendekati ibu mertua yang masih berdiri mematung di dekat jendela, wajahnya pucat pasi dan menunduk. Arya, merasakan gelombang emosi yang terpancar dariku, segera melangkah mendekatiku, menggenggam tanganku erat, seolah memberikan kekuatan dan dukungan penuh. "Ibu," sapaku pelan, namun setiap kata terucap dengan jelas dan tegas, cukup keras untuk didengar oleh seluruh penghuni ruangan yang kini menatapku tanpa berkedip. Selama ini, mungkin ibu dan keluarga berpikir saya tidak punya apa-apa. Saya tahu banyak sindiran yang dilontarkan tentang gaya hidup saya yang sederhana, tentang pekerjaan saya yang katanya tidak jelas, tentang kelas
saya yang katanya tidak selevel. Aku berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu meresap, membiarkan mereka mengingat setiap ejekan yang pernah mereka lontarkan. Saya memilih untuk tidak menjelaskan, bukan karena saya tidak mampu, bukan karena saya malu, tetapi karena bagi saya, nilai seseorang tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia pamerkan, atau seberapa mewah barang branded yang dia kenakan. Aku membiarkan pandanganku menyapu perlahan ke seluruh ruangan, menatap satu persatu wajah yang kini menunduk atau berusaha menghindari tatapanku. Aku melihat Tante Sofia, Rani, Clara, dan Dita, yang kini tampak sangat menyesal. Saya membangun bisnis saya dari nol, dengan keringat, air mata, dan kerja keras yang tak terhitung jumlahnya. Saya percaya bahwa kejujuran, integritas, dedikasi, dan kemandirian adalah aset yang jauh lebih berharga daripada merek-merek mahal yang dipamerkan. Saya juga tidak pernah ingin menantu ibu dinilai dari harta atau penampilan semata. Saya ingin Arya mencintai saya apa adanya, dengan segala kekurangan dan kelebihan saya. Begitu pula keluarga ini menerima saya karena siapa diri saya, bukan karena apa yang saya miliki atau tidak saya miliki. Lanjutku, suaraku sedikit bergetar karena emosi yang tertahan, namun tetap tegas dan penuh keyakinan. Mobil di luar itu, aku menunjuk ke arah Lamborghini putih yang masih menjadi pusat perhatian di luar jendela, adalah hasil dari kerja keras itu. Itu adalah unit yang akan dikirim ke klien penting. Kami, seorang pengusaha besar yang membeli unit tersebut. Saya sengaja memintanya menjemput saya di sini, bukan untuk pamer kemewahan, tetapi untuk memberikan sedikit klarifikasi dan mungkin sebuah pelajaran berharga. Bu Ratna tidak bisa menatap mataku. Ia menunduk semakin dalam, wajahnya merah pada menahan rasa malu yang amat sangat. Rambutnya yang tersanggul rapi kini tampak sedikit berantakan, mencerminkan kekacauan di hatinya. "Maafkan ibu, Bunga," bisiknya nyaris tak terdengar. Suaranya serak dan jauh dari nada lantang yang biasa ia gunakan. Suara yang biasanya penuh keangkuhan kini hampir lenyap, digantikan oleh penyesalan. Aku menghela napas panjang, melepaskan sebagian beban yang selama ini kupikul. "Tidak apa-apa, Bu. Saya hanya berharap, setelah hari ini, kita semua bisa belajar bahwa penampilan bisa sangat menipu. Jangan mudah menghakimi orang lain hanya dari luarnya, dari apa yang terlihat di permukaan. Karena Anda tidak pernah tahu apa yang sebenarnya ada di balik kesederhanaan itu." Kalimat terakhir ini kuucapkan dengan nada yang lebih dalam, penuh makna. Aku menoleh pada Arya, memberinya senyum tulus dan penuh kasih sayang. "Arya, sayang, saya harus pergi sekarang. Ada beberapa urusan penting di Bunga Auto Gallery yang harus saya tangani langsung. Klien sudah menunggu." Arya mengangguk, matanya dipenuhi pengertian, kebanggaan, dan sedikit kelegaan yang luar biasa. "Baik, sayang. Hati-hati di jalan. Nanti saya menyusul setelah arisan ini selesai." Ia mengecup keningku lembut, sebuah isyarat dukungan penuh di depan seluruh keluarganya. Aku mengangguk pada Arya, lalu menoleh ke arah Doni yang masih berdiri profesional di ambang pintu, menunggu perintah. "Doni, mari kita berangkat sekarang." Doni mengangguk, lalu dengan cekatan membukakan pintu untukku. Aku melangkah keluar dari ruangan yang kini terasa sangat canggung itu, dengan tatapan seluruh keluarga mengikutiku setiap langkah. Begitu aku melangkah keluar rumah, suara mesin Lamborghini Aventador dihidupkan, mengaum pelan namun bertenaga, sebuah melodi bagi telingaku, seolah menyambutku. Aku masuk ke dalam mobil mewah itu, duduk di kursi penumpang yang nyaman, di samping Doni, merasakan aroma kulit baru dan performa tinggi yang menenangkan. Saat Doni menjalankan mobil, aku melirik ke belakang melalui kaca spion samping. Seluruh keluarga, termasuk ibu mertua yang kini tampak sangat kecil dan tak berdaya, masih berdiri terpaku di jendela, menatap kepergianku dengan ekspresi tak percaya, shock, dan mungkin sebuah kesadaran baru. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka melihat Bunga bukan sebagai menantu yang diremehkan, bukan sebagai wanita sederhana yang pantas dihina, melainkan sebagai seorang wanita kuat, mandiri, dan berharga, yang memilih kesederhanaan bukan karena tak mampu, melainkan karena prinsip dan nilai yang teguh. Mobil melesat pergi, meninggalkan gemuruh mesin yang masih terngiang di telinga mereka dan jejak bau bensin premium di udara. Aku tahu, hari ini adalah awal yang baru.
Hubunganku dengan keluarga Arya mungkin tidak akan pernah sama lagi. Dan aku siap untuk menghadapi setiap perubahan itu, dengan kepala tegak dan hati yang tenang. Setelah kepergianku, meninggalkan gema raungan Lamborghini yang perlahan menghilang di kejauhan, suasana di rumah Tante Sofia berubah total, dari riuh menjadi hening yang memekakkan telinga. Gelak tawa dan obrolan riuh rendah yang tadinya memenuhi ruangan, kini redam menjadi bisikan-bisikan tertahan, kemudian sepenuhnya hening. Mobil Lamborghini putih mutiara yang baru saja melesat pergi meninggalkan jejak keheranan dan kekaguman yang mendalam, seolah sebuah fatamorgana yang tiba-tiba menjadi nyata. Keluarga besar Wijaya, yang selama ini terbiasa menilai orang dari tampilan luar, status sosial, dan aset yang dipamerkan, kini dihadapkan pada kenyataan yang menampar keras harga diri dan asumsi mereka. Ibu mertua, Bu Ratna, adalah yang paling merasakan dampaknya. Ia masih berdiri mematung di dekat jendela, seperti patung yang kehilangan warnanya. Wajahnya yang semula pucat pasti kini memerah padam, bukan karena marah, tapi karena rasa malu yang amat sangat, rasa malu yang membakar hingga ke ulu hati. Ia pasti teringat setiap kata sindiran dan ejekan yang ia lontarkan kepadaku selama bertahun-tahun, bahkan di hari itu. Rasa bangga dan keangkuhan yang selama ini ia junjung tinggi di hadapan keluarganya, kini runtuh di kaki seorang menantu yang selama ini ia anggap tak selevel, bahkan diremehkan. Beberapa kerabat mencoba mendekatinya, mungkin untuk menenangkan atau bertanya, namun ia hanya menepis tangan mereka, seolah ingin sendiri menanggung beban malu itu, tanpa ada yang mengganggu. Aku membayangkan bagaimana ia akan menjelaskan kejadian ini kepada Tante Sofia, Om Hartono, atau kerabat lain yang mungkin akan bertanya-tanya dan menuntut penjelasan. Sementara itu, Arya merasakan kelegaan yang luar biasa, seolah beban bertonton yang selama ini menimpanya akhirnya terangkat. Ia duduk kembali di sofa, menghela napas panjang dan berat. Tatapan mata kerabat yang tadinya meremehkan istrinya, kini berubah 180 derajat menjadi tatapan hormat, bahkan sedikit takjub dan terkejut. Ada rasa bangga yang luar biasa terpancar dari Arya, senyumnya tak bisa ia sembunyikan. Ia sendiri tidak pernah sepenuhnya tahu skala bisnisku yang sebenarnya. Ia hanya tahu bahwa aku memiliki showroom kecil yang sedang berkembang. Melihat Lamborghini Aventador itu dijemput oleh karyawanku sendiri, di hadapan keluarganya, adalah sebuah pengungkapan yang tak terduga baginya, sekaligus pembuktian yang ia inginkan. Ia kini menjadi pusat perhatian, bukan karena sindiran pada istrinya, melainkan karena ia memiliki istri yang luar biasa, mandiri, dan berprinsip. Arya, Bunga itu, dia benar-benar pemilik showroom mobil mewah itu? Bunga Auto Galeri itu? Tanya Tante Sofia, suaranya pelan dan ragu, masih penuh keterkejutan. Arya mengangguk, senyum lebar terukir di wajahnya. Iya, Tante. Dia yang membangunnya dari nol, dengan kerja kerasnya sendiri. Saya sendiri kadang tidak menyangka betapa hebatnya dia menjaga rahasia ini dan tetap sederhana. Ada nada kebanggaan, sedikit geli, dan rasa kagum yang tulus dalam suaranya. Sepupu-sepupu seperti Rani dan Clara, yang tadi paling aktif menyindir tentang tas dan gaya hidup, kini datang menghampiri Arya dengan wajah tertunduk. Arya, kok kamu tidak pernah cerita kalau istrimu sehebat itu? Dia pemilik Bunga Auto Galeri? Astaga, aku pernah dengar showroom itu sangat eksklusif. Bahkan susah sekali masuk antrean untuk beli mobil di sana. Ujar Rani, wajahnya masih memerah karena malu, suaranya terdengar canggung. Arya hanya tersenyum tipis. Bunga memang tidak suka pamer. Dia selalu ingin dihargai karena dirinya sendiri, karena karakternya, bukan karena hartanya. Perkataan Arya itu seolah menjadi pukulan telak lagi bagi mereka. Mereka teringat betapa mereka menilai Bunga hanya dari penampilan sederhana dan ketidakmampuannya, menurut asumsi mereka, untuk mengikuti gaya hidup mewah keluarga Wijaya. Kini, mereka menyadari bahwa kesederhanaan itu adalah pilihan Bunga, bukan keterbatasan finansial. Ia memilih untuk tidak pamer, dan itu justru menjadi bukti kekuatan karakternya. Aku membayangkan, setelah ini, berita tentang menantu sederhana yang ternyata pemilik showroom mobil mewah sekelas Lamborghini akan menyebar cepat bagai api di kalangan keluarga besar Wijaya, bahkan mungkin di lingkaran sosial mereka. Mungkin akan ada rasa penasaran yang lebih besar tentangku. Mungkin juga akan ada upaya pendekatan yang canggung, atau bahkan permintaan maaf yang tulus dari ibu mertua yang akhirnya menyadari kesalahannya.
dinamika keluarga pasti akan berubah drastis. Bagiku, arisan hari ini bukan tentang memenangkan argumen atau memamerkan kekayaan. Ini adalah tentang menegaskan nilai diri, tentang membuktikan bahwa standar kemewahan mereka tidak selalu sesuai dengan arti kesuksesan dan kebahagiaan yang sebenarnya. Ini tentang memberi pelajaran berharga bahwa hormat tidak didapat dari harta yang dipamerkan, melainkan dari integritas, kerja keras, dan karakter yang teguh. Aku telah memberikan pelajaran itu dengan cara yang tak terduga dan tak terlupakan. Aku tahu, jalan ke depan mungkin tidak akan sepenuhnya mulus. Mungkin akan ada perubahan dinamika hubungan yang canggung, atau bahkan upaya ibu mertua untuk mencoba mengendalikan kekayaanku, atau meminta bantuan untuk bisnis Arya. Tapi aku sudah siap. Aku sudah melewati banyak hal dalam hidup, membangun bisnis ini dari nol, dan insiden hari ini hanyalah babak baru dalam perjalananku yang penuh liku. Aku yakin, aku bisa menghadapi setiap tantangan yang datang. Insiden di arisan keluarga itu menjadi titik balik yang tak terhindarkan, sebuah gempa kecil yang mengguncang asumsi kokoh keluarga Wijaya. Seminggu setelahnya, suasana di antara keluarga, terutama antara aku dan ibu mertua, berubah drastis, seolah tirai telah dibuka dan peran-peran lama tak lagi relevan. Keheningan canggung yang diselingi dengan ekspresi segan menjadi dinamika baru, menggantikan sindiran dan cibiran yang dulu menjadi makanan sehari-hari di setiap pertemuan. Ibu mertua, Bu Ratna, kini menunjukkan sikap yang jauh berbeda. Perubahan ini adalah yang paling kentara. Ia tidak lagi menelepon hanya untuk menyindir, memberikan perintah terselubung, atau membanding-bandingkan. Panggilannya menjadi lebih sopan, nadanya lebih rendah, bahkan sesekali terdengar nada hati-hati yang belum pernah kudengar sebelumnya. Ketika kami bertemu, matanya tidak lagi memancarkan keremehan, melainkan sebuah campuran antara rasa hormat, sedikit canggung, dan mungkin rasa penasaran yang terpendam. Ia tidak lagi mengomentari penampilanku, pekerjaan, atau gaya hidupku yang sederhana. Bahkan, beberapa kali ia terlihat mencoba memujiku, meskipun dengan cara yang masih terasa kaku dan belum terbiasa. "Bunga, kamu hebat sekali bisa membangun bisnis sebesar itu sendirian. Ibu benar-benar tidak menyangka kamu punya bakat bisnis sehebat itu," ujarnya suatu kali saat kami makan siang di rumahnya. Nadanya terdengar lebih tulus, meski ada jejak penyesalan dan pengakuan yang jelas di dalamnya. Ia bahkan mulai menanyakan beberapa hal tentang tren mobil mewah, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Aku hanya tersenyum menanggapi, menjaga ekspresiku tetap tenang dan rendah hati. Aku tahu ia sedang mencoba beradaptasi dengan kenyataan baru ini, mencoba mencari pijakan baru dalam hubungan kami. Aku tidak membalas dengan sindiran atau kebanggaan. Aku hanya menjawab dengan sederhana dan jujur. "Terima kasih, Bu. Ini semua berkat kerja keras dan dukungan Arya juga. Dia selalu ada untuk saya." Aku ingin memastikan Arya juga mendapat pengakuan yang layak atas dukungannya. Arya sendiri merasakan perubahan ini dengan sangat jelas, dan ia adalah yang paling bahagia dengan dinamika baru ini. Ia terlihat jauh lebih lega, bebas dari tekanan yang selama ini ia pikul. Beban yang selama ini ia pikul, antara menghadapi ibunya yang keras kepala dan melindungiku, kini terasa jauh berkurang. Ia sering menggenggam tanganku dan menatapku dengan kebanggaan yang tak tersembunyi, di depan maupun di belakang keluarga. Hubungan kami semakin kuat dan harmonis, karena ia tahu aku telah membuktikan diri, bukan hanya kepadanya, tetapi kepada seluruh keluarganya, dan itu dilakukan dengan cara yang berkelas. "Aku bangga padamu, sayang," bisiknya suatu malam saat kami berdua bersantai di rumah. "Kamu menunjukkan kepada mereka siapa kamu sebenarnya, tanpa harus berteriak atau pamer. Itu jauh lebih berkelas dan elegan. Dan itu cara terbaik untuk memberi mereka pelajaran." Ia memelukku erat, dan aku merasakan kehangatan dan rasa syukurnya. Tentu saja, perubahan ini tidak hanya terjadi pada ibu mertua dan Arya. Kerabat lain yang tadinya sering meremehkan kini mulai menunjukkan rasa hormat yang jelas. Rani dan Clara, para sepupu yang paling vokal dalam sindiran, beberapa kali mengirimiku pesan singkat, menanyakan tentang bisnis mobil atau bahkan meminta saran tentang investasi. Mereka bahkan mulai mengundangku ke acara-acara kecil mereka, tidak lagi dengan maksud meremehkan, melainkan dengan ketertarikan yang tulus. Aku melayani mereka dengan ramah dan profesional, tanpa ada dendam atau rasa unggul.
Bagiku, ini adalah kesempatan emas untuk membangun hubungan yang lebih baik dan lebih sehat dengan keluarga suamiku. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga membawa tantangan baru yang harus kuhadapi. Beberapa kerabat, setelah mengetahui skala bisnisku, mulai mendekatiku dengan motif tersembunyi. Ada yang menanyakan kemungkinan investasi di bisnisku, bahkan dengan skema yang meragukan. Ada pula yang mulai mencoba meminjam uang, atau meminta bantuan finansial untuk usaha mereka yang sedang lesu. Aku harus belajar untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam menanggapi tawaran-tawaran ini, menjaga profesionalisme dan batasan yang jelas agar tidak dimanfaatkan. Ini adalah sisi lain dari pengungkapan kekayaan yang harus ku kelola dengan bijak. Yang paling penting, kejadian di arisan itu mengukir sebuah pelajaran berharga bagi seluruh keluarga Wijaya. Bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh harta yang terlihat di permukaan, oleh merek pakaian atau model mobil yang ia kendarai. Nilai sejati terletak pada karakter, integritas, kerja keras, dedikasi, dan, yang terpenting, bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Aku, si menantu yang selama ini dianggap biasa saja dan miskin, telah membuktikan bahwa kesederhanaan adalah pilihan, dan kemandirian adalah kekuatan sejati. Dinamika keluarga mungkin masih dalam tahap penyesuaian yang akan memakan waktu. Akan ada banyak hal baru yang harus dihadapi. Mungkin akan ada beberapa kecanggungan awal, atau bahkan upaya ibu mertua untuk mencoba mengendalikan kekayaanku dengan cara lain. Tapi aku sudah siap menghadapi itu semua. Aku sudah melewati banyak hal dalam hidup, membangun bisnis ini dari nol dengan segala rintangannya. Dan insiden hari ini hanyalah babak baru dalam perjalananku yang penuh liku. Aku yakin, ini adalah awal dari sebuah babak yang lebih baik, di mana aku bisa menjadi diriku sendiri sepenuhnya, diterima dan dihormati bukan karena apa yang kupunya, melainkan karena siapa aku. Perubahan dinamika dalam keluarga Wijaya terasa sangat nyata dan signifikan, layaknya pergantian musim yang mengubah lanskap sepenuhnya. Namun, aku tahu dan sadar betul, bahwa perubahan sejati, terutama dalam pola pikir dan kebiasaan yang sudah tertanam lama, membutuhkan waktu dan kesabaran yang luar biasa, tidak akan terjadi dalam semalam. Kejadian di arisan itu memang telah membuka mata mereka lebar-lebar, menyingkap kebenaran yang selama ini luput, tetapi proses penerimaan dan adaptasi memerlukan waktu. Beberapa hari setelah arisan yang penuh drama itu, ponselku berdering. Nama, ibu mertua, kembali terpampang di layar. Namun kali ini tanpa rasa cemas yang dulu sering muncul. Suaranya terdengar ragu-ragu, bahkan sedikit gugup, saat ia berbicara. Bunga, ibu ingin bertemu denganmu, sendirian. Ada yang ingin ibu bicarakan secara pribadi. Ini adalah pertama kalinya ia meminta pertemuan pribadi denganku tanpa kehadiran Arya, dan nada suaranya tidak ada jejak paksaan atau sindiran, hanya kerendahan hati yang baru. Aku merasakan adanya niat baik dan segera menyetujuinya, memberikan waktu dan tempat yang ia inginkan. Kami bertemu di sebuah kafe yang tenang, yang jauh dari keramaian dan sorotan, sebuah tempat yang biasanya tidak akan ia pilih. Bu Ratna datang dengan penampilan yang lebih sederhana dari biasanya, tidak lagi mengenakan perhiasan mencolok atau pakaian bermerek mewah, seolah ingin menunjukkan sebuah perubahan atau setidaknya niat untuk berubah. Ia memesan teh, dan ada keheningan panjang yang canggung namun penuh makna sebelum ia memulai pembicaraan. Matanya menatap cangkir tehnya. Bunga, katanya, suaranya pelan dan menunduk, seperti seseorang yang menanggung beban berat. Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya atas semua perkataan dan sikap ibu selama ini. Ibu tahu ibu sudah banyak sekali salah padamu. Bunga, ibu terlalu sombong, terlalu cepat menilai orang lain dari penampilan luar dan harta yang terlihat. Ibu malu sekali hari itu, malu di depan semua keluarga. Sebuah pengakuan yang tulus, sesuatu yang tak pernah kuduga akan kudengar darinya seumur hidupku. Aku mendengarkan dengan saksama, membiarkan setiap kata-katanya meresap. Saya mengerti, Bu. Setiap orang bisa berbuat salah, dan saya selalu percaya pada kesempatan kedua. Aku meraih tangannya yang ada di atas meja, memberikan sentuhan dukungan yang tulus. Tangannya terasa dingin dan sedikit gemetar. Ibu tidak menyangka kamu punya bisnis sebesar itu, Nak. Kami semua salah besar menilaimu. Ibu pikir kamu hanya wanita rumahan biasa. Lanjutnya, matanya mulai berkaca-kaca,
menunjukkan penyesalan yang mendalam. Ibu bangga padamu, Bunga. Arya memilih istri yang luar biasa, berkarakter, dan mandiri. Ibu hanya menyesal kenapa tidak dari dulu ibu tahu dan bisa menghargaimu selayaknya. Percakapan yang mendalam itu adalah titik awal bagi pemulihan hubungan kami yang telah lama retak. Sejak hari itu, ibu mertua mulai sering meneleponku, bukan lagi untuk menyindir, tetapi untuk bertanya tentang pekerjaanku, memberikan dukungan, dan bahkan sesekali memberikan saran yang konstruktif, jauh dari sindiran atau cemoohan. Ia juga mulai bersikap lebih lembut kepada Arya, mungkin menyadari betapa ia telah membuat Arya berada dalam posisi sulit dan tertekan selama ini. Bagi Arya, kebahagiaannya jelas terlihat dan terasa. Ia tidak lagi harus menjadi penengah antara aku dan ibunya. Beban mental dan emosional yang selama ini ia pikul, kini terasa jauh berkurang. Ia sering menggenggam tanganku, mencium keningku, dan menatapku dengan kebanggaan yang tak tersembunyi, di depan siapapun. Hubungan kami sebagai suami istri pun semakin erat, dilandasi rasa saling menghargai, pengertian yang lebih dalam, dan dukungan tanpa syarat. Arya juga mulai berdiskusi denganku mengenai bisnis desain interiornya, meminta masukan dan pandanganku, sesuatu yang sebelumnya jarang ia lakukan. Tentu saja, perubahan ini tidak hanya terjadi pada ibu mertua dan Arya. Kerabat lain yang tadinya sering meremehkan kini mulai menunjukkan rasa hormat yang jelas dan terang-terangan. Rani dan Clara, para sepupu yang paling vokal dalam sindiran, beberapa kali mengirimiku pesan singkat, tidak lagi berisi gosip, melainkan menanyakan tentang bisnis mobil atau bahkan meminta saran tentang investasi mereka. Mereka bahkan mulai mengundangku ke acara-acara kecil mereka, tidak lagi dengan maksud meremehkan, melainkan dengan ketertarikan yang tulus dan keinginan untuk mengenal lebih jauh. Aku menyambut mereka dengan ramah dan profesional, tanpa ada dendam atau rasa unggul. Bagiku, ini adalah kesempatan emas untuk membangun hubungan yang lebih baik dan lebih sehat dengan keluarga suamiku. Namun, di sisi lain, perubahan ini juga membawa tantangan baru yang harus kuhadapi dengan bijak. Beberapa kerabat, setelah mengetahui skala dan potensi bisnisku, mulai mendekatiku dengan motif tersembunyi. Ada yang menanyakan kemungkinan investasi di bisnisku, bahkan dengan skema yang meragukan dan tidak realistis. Ada pula yang mulai mencoba meminjam uang dengan nominal besar, atau meminta bantuan finansial untuk usaha mereka yang sedang lesu. Aku harus belajar untuk lebih selektif dan berhati-hati dalam menanggapi tawaran-tawaran ini, menjaga profesionalisme dan batasan yang jelas agar tidak dimanfaatkan atau membuat reputasi Bunga Auto Galeri tercemar. Ini adalah sisi lain dari pengungkapan kekayaan yang harus ku kelola dengan bijak dan strategis. Aku sering merenung tentang insiden itu. Bagiku, itu bukan kemenangan pribadi atau sebuah ajang balas dendam, melainkan sebuah pelajaran universal yang penting. Pelajaran tentang prasangka, tentang nilai sejati seorang manusia yang melampaui materi, dan tentang kekuatan kerendahan hati yang bisa menundukkan kesombongan. Aku bersyukur bisa membuktikan bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang angka di rekening bank atau tumpukan barang mewah, tapi tentang karakter yang kuat, kemandirian, integritas, dan kemampuan untuk berdiri tegak di tengah badai, tanpa harus kehilangan diri sendiri. Masa depan terbentang luas, penuh dengan peluang dan tantangan. Hubungan keluarga yang lebih harmonis, bisnis yang terus berkembang pesat, dan pelajaran hidup yang tak ternilai harganya. Aku siap menghadapi babak-babak selanjutnya dalam hidupku, sebagai Bunga, wanita yang dulu diremehkan, kini dihargai dan dihormati, dan selalu berpegang teguh pada prinsipnya, apapun yang terjadi.